Selamat bergabung untuk rekan-rekan masyarakat filsafat dimanapun berada. Malam ini di kolokium 2 mingguan kita kembali akan berdiskusi di bawah tema kapitalisme tanpa etika dari Karl Marx ke Harvey. Nah, rekan-rekan, kita akan ditemani oleh seorang ekonom, Pak Junanto Herdiawan. Tapi sebelum itu, tanpa mengurangi porsi beliau dalam materi, saya akan menyampaikan beberapa pengantar. Jadi untuk rekan-rekan pembaca Marx, Marxisme klasik dan revisionis mungkin sudah familiar dengan prediksi Marx yang sangat pesimis terhadap kapitalisme. Nah, kapitalisme disebut-sebut sebagai sistem yang tidak seimbang dan karena itu punya hal yang akan membuat dirinya gagal. Ada banyak Marxis revisionis yang memprediksi gagalnya kapitalisme. Nah, David Harvey selangkah melanjutkan analisa ini dengan menguraikan secara rinci kontradiksi di dalam gerak modal dan di dalam kapitalisme sendiri. Nah, untuk memotret pemikiran David Harvey, malam ini Pak Yunanto akan membantu kita mendalami beberapa kritik ketidakpuasan global dan yang nanti akhirnya akan bermuara pada kritik etika. Nah, sebelum itu saya akan bacakan riwayat singkat. Bapak Yunanto Herdiawan lahir di Jakarta pada tanggal 16 Februari 1972. Saat ini sebagai Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Sebelumnya beliau bekerja sebagai jurnalis di Antv pada tahun 1995, kerja di Bank Indonesia sejak tahun 1996. Nah, beliau memulai karir sebagai analis di Biro Gubernur dan sepanjang karirnya bertugas sebagai unit kerja. Beliau pernah menjadi peneliti ekonomi di Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, ekonom senior di Bank Indonesia Tokyo, Jepang, Kepala Divisi Ekonomi di Bank Indonesia Surabaya, dan Kepala Bank Indonesia Fintech Office di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Saat ini Pak Yunanto adalah Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia untuk masa jabatan 2020-2023, pengurus di Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Pusat dan Jakarta Raya untuk bidang komunikasi strategis, pengurus di Indonesia Marketing Association, dan saat ini menjadi anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia dan Dewan Pembina Yayasan Pendidikan untuk periode 2020 sampai 2022. Beliau juga pernah menerima beberapa penghargaan seperti Insan PR Indonesia 2019 kategori Kepala Biro Humas dan PR Indonesia Best World Top Ranking Performer untuk kategori Small Contact Center Award 2018 dari Contact Center World di Prague, Republik Ceko, dan penghargaan serupa untuk kategori wilayah Asia Pasifik 2018 di Makau. Nah, beliau meraih gelar doktor di filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara pada bulan Februari yang lalu, tahun 2021. Kemudian gelar Master of Art di University di Inggris tahun 2000 dan Sarjana Ekonomi di Trisakti tahun 1994. Nah, untuk peserta yang saat ini ada di room, saya sampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama, ketika pembicara sedang menyampaikan materi selama 30-45 menit pertama, kami minta semua pembicara untuk menonaktifkan mikrofon sebelum nanti sesi tanya jawab akan saya buka. Demikian penyampaian untuk peserta. Saya serahkan ke Bapak Yunanto Herdiawan. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Edward, dan juga teman-teman semua di sini. Ada Mbak Ruth, ada kawan-kawan semua, Mas Hendar juga. Terima kasih. Selamat malam, Mas Yogi juga ada di sini nih, kawan-kawan filsafat ya, masyarakat filsafat. Jadi saya senang sekali, terima kasih, sebuah kehormatan diundang di masyarakat filsafat ini. Memang semangatnya memasyarakatkan filsafat dan memfilsafatkan masyarakat. Gitu. Ada Mas Sunaryo yang menjadi ketua. Oh, Pak Sunaryo, ya. Pak Sunaryo, terima kasih juga atas undangannya nih Pak Naryo. Saya sama-sama.
Kalau saya ini kan masih belajar tadi, intinya lebih banyak hidup di dunia ekonomi kapitalistik malah dari 25 tahun ini. Jadi lebih kemudian saya belajar filsafat di STF sama Romo Heri, Bu Karlina, diajarin suruh berpikir lebih filsafat gitu loh. Jadi memang kemudian mulailah saya mencari perenungan. Jadi saya ini masih belajar, jadi mohon maaf kalau yang saya share di sini juga mungkin masih dangkal, nggak terlalu banyak filsafatnya, tapi saya coba membahas ini karena kemarin di bagian dari penelitian saya juga untuk saya share di sini sesuai dengan judul yang kemarin mengenai kapitalisme tanpa etika. Saya bukan tidak mempelajari secara langsung Marx karena David Harvey ini adalah seorang Marxis, jadi saya mempelajari Marx melalui Harvey, tapi mau nggak mau akhirnya baca juga itu Marx dan bisa bertahan 5 halaman baca buku Kapital tuh hebat kalau saya pikir. Biasanya sudah langsung ketiduran saya itu 10 halaman, 5 halaman baca Marx. Tapi saya kemudian dikasih lihat bukunya Romo Magnis yang tebel, dicoret-coret semua buku Das Kapital sampai dia hafal. Jadi saya kagum juga ada orang yang bisa membaca Das Kapital sampai ke huruf-huruf detailnya. Jadi ini sebuah luar biasa. Jadi saya jadi terpacu membaca dengan susah payah, struggling dan mencoba memahami pemikiran ini. Jadi saya ini izin bisa share screen ya, Mas Bisa Edward Mas ya. Jun. Saya coba Bisa, Pak. mudah-mudahan bisa. Supaya nggak kelihatan muka saya terus, jadi lebih baik kita bagi-bagi dengan slides. Ada waktu saya berapa menit, Pak Mas Edward? 30 sampai 45, Pak. Bentar aja lah, karena nggak terlalu banyak juga. Mudah-mudahan. Jadi ini judulnya Kapitalisme Tanpa Etika, sebenarnya lebih menyoroti kepada pemikiran David Harvey yang menggunakan pisau analisis dari Karl Marx. Jadi sekarang ini memang kapitalisme ini sudah sangat menarik sekali. Pemikiran Marx tadi disampaikan oleh Mas Edward, bagaimana ramalan Marx kok belum terbukti gitu kan, padahal sudah lebih dari berapa 100 tahun lebih kan ramalan bahwa kapitalisme akan runtuh, ini kok belum terbukti gitu. Nah, ternyata banyak sekali perkembangan dinamika yang membuat kapitalisme tetap bertahan bahkan semakin kuat. Nah, apakah seperti itu ramalannya? Nah, ini Harvey mencoba menganalisis hal-hal itu. Ada 3 hal yang saya mau share pada hari ini. Pertama adalah tentang kapitalisme itu sendiri. Sebelum kita membahas etika di kapitalisme, kita membahas pertama adalah kapitalisme itu sendiri dan munculnya ketidakpuasan global. Dan yang kedua, saya mau share di sini adalah sebenarnya ramalan dari Marx mengenai keruntuhan kapitalisme itu didasari oleh internal contradiction yang dikandungnya. Sebenarnya itu kan sudah diramalkan oleh Marx. Nah, di Harvey memperdalam internal tradisi untuk menunjukkan bagaimana internal contradiction dari kapital ini sekarang sudah semakin membahayakan keberlangsungan kapitalisme dan kehidupan masyarakat lah, intinya seperti itu. Dan ketiga, saya share bagaimana, lalu apa solusinya? Bagaimana menyelamatkan kehidupan global ini dan masa depan kapitalisme. Nah, Harvey mencoba memasukkan unsur etika, apakah itu berhasil atau bukan, karena pembahasan dan kapitalisme ini pembahasan klise menurut saya karena tidak beranjak jauh sejak abad 18 hingga sekarang. Jadi kita akan coba lihat nanti bagaimana pembahasan mengenai kapitalisme ini. Pertama yang sering diangkat oleh Harvey adalah, dan kita juga mungkin melihat semenjak 2008, semenjak krisis global yang terjadi, ini kita hampir setiap hari melihat dunia ini diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa yang terjadi di mana-mana. Kalau teman-teman lihat CNN atau berita Al Jazeera atau apa semua BBC, TV-TV selalu diwarnai oleh demonstrasi dan unjuk rasa. Ya jangan nggak ngelihat TV lokal, tapi coba lihat sekali-kali sering-sering TV-TV internasional itu, dan isinya adalah unjuk rasa dari Santiago, Beirut, Paris, Bolivia, berputar terus sampai Shanghai, sampai di Asia, Thailand, semuanya isinya adalah demonstrasi dan unjuk rasa. Dan bahkan ada gerakan yang namanya gerakan Occupy Wall Street, Occupy pusat-pusat final. Jadi mereka menduduki, kemudian mencoba memprotes
gerak kapitalisme. Nah, kalau Harvey mengatakan ini kalau ada alien datang ke dunia sekarang terus melihat orang-orang di bumi ini kenapa terjadi demo dan keresahan di mana-mana gitu. Pasti ada sesuatu yang beres. Nah, menurut dia ada sesuatu yang tidak beres. 2020 terjadi pandemi COVID, menambah lagi deretan ketidakpuasan. Masyarakat diwarnai kekecewaan, tidak sabar, dan gampang marah masyarakat. Itu kan kemarin rame tuh, di viral tuh, ibu-ibu marah aja. Sampai mau mudik, marah, sini marah gitu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan orang marah-marah. Mungkin itu adalah gambaran kekecewaan, perasaan marah, lelah gitu ya. Kita tuh semua lelah dengan pandemi, kita lelah dengan kondisi, kemudian pengen marah, ada yang bisa nahan tapi ada yang enggak gitu ya. Itulah terjadi kemarin yang viral di mana-mana. Ini salah satu contoh aja bahwa kemarahan tuh ada di mana-mana, orang ingin marah. Nah, hal yang juga memicu ketidakpuasan adalah sebuah realita bahwa ekonomi yang dulu konon dijanjikan membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat, ternyata tidak bisa memenuhi janji-janji itu gitu kan. Khususnya bagi sebagian besar orang dirasakan yang terjadi ini justru memberikan kesejahteraan kepada orang-orang kaya gitu, kepada sebagian besar, khususnya crazy rich. Ini ditambah dengan era medsos ini, orang crazy rich itu semakin kelihatan di mana-mana dan kita senang sekali melihat gitu kan. Waduh, beli naik pesawat, waduh naik pesawat pribadi, naik yacht pribadi, naik mobil mewah harga miliaran. Jadi kemudian buat sebagian besar masyarakat dunia ini adalah sebuah kenapa ini terjadi gitu kan? Kenapa ini seperti ini gitu? Nah, ini yang kemudian memicu juga ketidakpuasan. Jadi perasaan ini menjadi umum dan menjadi sistemik di beberapa negara. Jadi kalau kita lihat awal mulanya biasanya demo-demo keresahan itu hal-hal sepele kan, naikkan harga transportasi, kenaikan harga makanan, perumahan muncul, tapi kemudian menyebar dan kemudian dibumbui lagi oleh sosial media. Kita lihat ada Black Lives Matter, kita kasus George Floyd, semua itu adalah sebuah keresahan-keresahan yang kemudian berubah menjadi kerusuhan dan diskonten ya, ketidakpuasan di mana-mana. Nah, David Harvey ini dia adalah seorang ilmuwan geografi yang juga seorang neo-Marxis yang tadi saya ceritakan, melihat masalah utama dunia global saat ini adalah yang dia lihat akar root cause dari semua yang terjadi ini adalah ketimpangan yang tidak bisa ditolerir lagi. Serta masalah-masalah degradasi, iklim, lingkungan, ini ada masalah mendasar. Jadi pendapat dia di banyak buku-buku dan publikasinya adalah akar masalah itu adalah kapitalisme sekarang ini, termasuk di dalamnya salah satu cabang atau proyek dari kapitalisme yaitu neoliberalisme. Nah, hari ini saya akan membahas masalah ini dari lensanya David Harvey ya. Jadi ini karena ini pembahasan filsafat akademis, saya akan membawa dari satu tokoh ini, David Harvey. Kemudian kita lihat bagaimana cara pikir dia melihat masalah kapitalisme global saat ini. Nah, David Harvey ini masih hidup sekarang. Yang menarik dari dia adalah karena dia masih hidup sehingga pemikirannya terus dinamis dan bergerak. Sehingga ketika saya tulis disertasi mengenai Harvey ini, saya memotret sampai dengan 2017 publikasinya. Sehingga kalau dia berkembang lagi nanti tentu kita perlu menyesuaikan juga. Jadi dia lahir tahun 35 di Inggris. Dia sebenarnya dia bukan seorang filsuf. Banyak teman-teman di sini ada juga yang ketika mengambil ini ke almarhum Dr. Heri Priyono, dia nih bukan filsuf gitu. Kenapa kamu ambil? Tapi kalau saya justru diusulkan mengambil dia karena aku ambil tokoh ini karena nanti di sini kamu bisa merefer kepada bagaimana dia memasukkan, karena dia geografi, dia memasukkan unsur-unsur ruang dari pemikiran Karl Marx. Jadi dia mendekonstruksi pemikiran Marx. Jadi dia sekarang akademis kenamaan di bidang geografi perkotaan, subdisiplin ilmu geografi tentang studi-studi proses urban. Nah, David Harvey ini mendalami pemikiran Karl Marx dan dengan latar belakang itu dia memahami perilaku modal dan kapitalisme yang menurutnya menyimpan permasalahan. Jadi yang dia gunakan adalah psikoanalisis Marx untuk membedah masalah-masalah tadi. Mohon maaf, Pak Yunan. Ya, ya, halo. Suaranya Tes. terganggu, Pak. Kresek-kresek ya. Ini kedengeran? Jelas ya? Iya. Ya, baik.
Jadi kemudian dia juga mendirikan Marx Project untuk menghidupkan pemikiran Marx melalui YouTube dan juga podcast Anti Kapitalis Chronicle. Jadi kalau tadi kita kembali ke tadi, jadi pemikiran dia mencoba melihat bahwa ketidakpuasan global yang terjadi di mana-mana ini akarnya adalah kapitalisme. Nah, dari situ dia ingin mencoba masuk membahas bagaimana kapitalisme itu sendiri menyebabkan diskonten secara global. Harvey mencoba mendekonstruksi pemikiran Marx. Prinsipnya kapitalisme itu bergeraknya lah seperti ini. Ini saya sampaikan, tapi ini penting sekali untuk kita memahami bagaimana kapitalisme itu bergerak dan berputar. Jadi prinsip dasar kapitalisme itu adalah pertumbuhan dan akumulasi kekayaan. Nah, kalau kapitalis itu harus tumbuh terus, intinya seperti itu. Dan Marx memulai kalau berita kalau kita lihat di The Capital, Das Kapital, dia tidak memulai dari struggle, dia tidak mulai dari uang, dia memulainya dari commodities. Jadi kalau kita berangkat dari yang bawah itu, commodities, itu seorang kapitalis akan memulai harinya untuk membuat commodities. Dia mendapatkan tenaga buruh, kemudian alat means of production, alat-alat faktor-faktor produksi untuk memproduksi komoditas itu. Jadi dia memberi nilai lebih seperti dia membuat baju, dia membuat sepatu, dia membuat handphone, nah sehingga menjadi komoditi. Komoditi itu akan direalisasikan dalam bentuk uang, kan nanti dia jual. Nah, keuntungan sebagian dia buat pakai bayar wage, upah buruhnya untuk memperluas means of production-nya, dibeli untuk membeli mesin baru, beli lahan baru, dan kemudian sebagian dia ambil untuk keuntungan. Jadi profit, dia ambil profit, dan juga dia untuk bayar pajak untuk dan lain-lainnya gitu loh. Dan dia akan balik lagi, uangnya itu akan kembali lagi untuk memulai lagi proses itu. Dan ini flow ini bergerak terus-menerus seperti air yang dari laut kembali lagi ke laut. Value ini terus bergerak. Dan untuk menggerakkan ini membutuhkan consumer effective demand yang di atas itu. Dan demand itu harus digerakkan oleh keinginan, kebutuhan, dan desire. Jadi kapitalis harus menciptakan desire. Jadi bukan hanya kebutuhan keinginan kan. Jadi kalau ada handphone, kemudian layarnya ditambah lebih tajam, sebenarnya nggak perlu gitu kan. Tapi harus di-create itu. Karena kalau enggak nanti selesai. Jadi nggak bisa kita hanya memproduksi barang, selesai, laku hari ini itu selesai. Tidak ada namanya low coercive competition yang membuat dia harus berkompetisi. Kalau enggak dia kembangkan, dia akan terhempas dari perdagangan. Nah, kalau dia berputar-putar terus, lama-lama kan akan mentok juga kan. Akhirnya dia, misalkan dia di satu daerah, sudah penuh, sudah untung, dia tidak bisa, dia harus mengembangkan usahanya. Sehingga dia kemudian bergerak, menambah cabang atau menambah pabrik baru. Nah, Marx meramalkan akan terjadi overproduction dan penindasan buruh di sini kan. Tetapi kemudian Harvey adalah unsur ruang. Sebenarnya dalam Komunis Manifesto di tahun 1848, Marx dan Engels sudah mengungkapkan hal ini. Jadi untuk bisa bertumbuh, dia nggak bisa berhenti di satu tempat saja. Untuk berakumulasi, lama-lama saturated kan di satu daerah itu kan. Dia harus bergerak. Disinilah kemudian kapitalis harus menguasai ruang. Jadi dia harus bergerak ke daerah-daerah lain untuk dapat terus tumbuh. Jadi Marx dan Engels mengatakan industri nasional kokoh yang sudah hancur atau perlahan menuju hancuran. Mereka tersingkir oleh industri baru yang perkenalannya menjadi pertanyaan hidup dan mati bagi semua negara. Oleh industri yang tidak lagi bekerja atau menggunakan bahan mentah dari wilayahnya sendiri, tetapi mengambil bahan mentah dari wilayah-wilayah terjauh dan terpencil. Industri yang produknya tidak hanya dikonsumsi di rumah, tetapi juga oleh setiap orang di berbagai pojok dunia. Di tempat keinginan-keinginan yang hanya dipuaskan oleh produksi lokal, kami menemukan keinginan baru yang pemenuhannya dapat dipuaskan oleh produk-produk dari wilayah yang lain. Jadi ini sebenarnya tahun 1848 Marx sudah bicara soal globalisasi, soal bagaimana modal itu bergerak ke wilayah-wilayah lain. Ketika dia mentok di satu kota atau di satu daerah, dia akan bergerak ke wilayah lain. Dan ini kita lihat bagaimana modal bergerak dari Inggris, kemudian bergerak ke Amerika. Ketika di Amerika mulai
full dia bergerak ke Cina, dari Cina bergerak ke Vietnam, dari Vietnam ke Myanmar, termasuk ke Indonesia. Jadi produk-produk sekarang sudah tidak ada lagi yang dihasilkan dari satu tempat. Jadi namanya sekarang sudah ada global hub ya. Jadi production hub yang terjadi dari berbagai daerah, dan kita juga ingin menjadi bagian dari global hub itu. Nah, problema dari akumulasi kapitalisme itu adalah terjadinya konsentrasi kekayaan. Ini yang disoroti oleh Harvey dari diskonten tadi, karena sifat dasar modal ini harus tumbuh. Dia nggak bisa berhenti. Kalau dia berhenti itu seperti darah yang berhenti, kemudian terjadi stroke jantung gitu, atau air berhenti kemudian terjadi genangan banjir. Dia harus berputar hingga pengejaran keuntungan atau profit making itu menjadi keutamaan dalam kapitalisme, dan adanya coercive law of competition memaksa para kapitalis ini untuk terus tumbuh. Nah, Harvey menyoroti adanya pertumbuhan berlipat ganda setiap 25 tahun. Jadi setiap 25 tahun tuh ukuran ekonomi global itu bertambah 2 kali lipat. Pada 50 ekonomi global itu sekitar 4 triliun dolar AS. Di tahun 2000 sudah mencapai 40 triliun dolar AS, dan saat ini mencapai sekitar 80 triliun. Ini ukuran ekonomi global, dan uang segitu banyak tuh mau kemana gitu kan? Dia harus berputar. Dan ketika dia mentok di satu tempat, dia berputar, dia bisa berpindah ke tempat lain gitu. Nah, ini kemudian sifat inilah mengakibatkan karena putarannya tadi menjadi tidak seimbang, terjadilah the rich 1% gitu. Ini saya ambil dari Google, 1% menguasai segitu banyak keuntungan, sehingga yang the remaining 90% itu hanya sisa-sisanya aja, remah-remah rengginang lah istilahnya. Dan ini diperparah lagi pada tahun 80 oleh munculnya neoliberalisme. Jadi ini supaya nggak rancu, karena kadang orang banyak mencampur adukan neolib dan kapital. Karena ini ada sebuah hal yang berbeda. Neoliberalisme itu orang kapitalis atau kapitalisme itu belum tentu neolib gitu loh. Jadi bisa jadi satu negara itu kapitalis, tapi dia tidak harus neolib gitu. Tapi kalau neolib itu mungkin ya most likely pasti kapitalis gitu kan. Neolib ini menurut Harvey adalah sebuah class project. Jadi dia sebuah proyek kelas yang tujuannya adalah mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan secara terus-menerus dalam sekelompok elit kelas. Nah, inti dari neolib ini adalah keuntungan itu difokuskan pada satu kelas tertentu lah, seperti itulah. Nah, dia berusaha meminimalkan, bahkan kalau bisa mengeluarkan peran pemerintah dalam ekonomi dan mewujudkan apa yang namanya free market. Ini di buku Neoliberalisme David Harvey. Saya rasa ini salah satu referensi yang sangat baik kalau ingin mempelajari neoliberalisme. Nah, langkah awal neolib adalah menaklukkan kekuatan serikat buruh dan merekonfigurasi situasi politik dengan melemahkan peran buruh ya. Jadi hal ini dilakukan pada tahun 80-an. Kalau kita lihat tahun 70-an bagaimana peran buruh, serikat buruh itu kan dari tahun 45, 50 sampai 70 itu kan kuat kan, awal-awal sejarahnya kan seperti itu kan, memiliki kekuatan lah, dan kemudian terjadilah stagnasi ekonomi. Di tahun 80 muncullah Thatcher dan Reagan yang punya sebuah ide, ini nggak bisa ekonomi seperti ini, kalau mau maju harus dilemahkan ini serikat buruh gitu. Jadi terjadilah kerusuhan di mana-mana pada waktu itu, dan setelah 10 tahun, tahun 90 serikat buruh ini berhasil dilemahkan, dan berbagai kekuatan-kekuatan negara yang mengatur perusahaan-perusahaan, jadi peran negara itu mulai berkurang, sehingga pasar bebas lah yang lebih diutamakan. Cara berpikir kaum neolib ini adalah individualism, jadi tanggung jawab personal dan upaya self improvement gitu. Jadi artinya kalau kamu sukses, maju, ingin maju, ya maju investasi pada diri sendiri gitu loh. Kalau miskin itu ya salah kamu gitu loh, karena kamu nggak invest pada. Jadi bukan salah sistem, pokoknya salahmu. Jadi intinya membangun individualisme. Dan ini pola pikir ini bekerja sangat baik untuk kaum kaya, khususnya ultra rich. Karena mereka memiliki lingkungan dan edukasi yang baik. Jadi kalau Bill Gates gitu ya, Bill Gates itu lahir di Silicon Valley, dia dokter paling daerah wilayah itu wilayah
PhD paling tinggi di dunia gitu kan. Kemudian walaupun dia nggak lulus sekolah, tapi terus dia membuat di garasi. Nah, tapi gimana kalau Bill Gates lahir di rumah yang nggak ada garasinya gitu kan? Jadi nggak bisa create apa-apa gitu kan. Tapi belum tentu Bill Gates kalau lahir di mana lah, di Kemayoran atau di mana, belum tentu gitu kan. Jadi memang ketika dia memiliki lingkungan dan edukasi yang baik, ini dia lebih menguntungkan sehingga akhirnya ini meninggalkan jurang yang semakin lebar. Dan terjadilah krisis global di tahun 2007-2008 yang memukul. Krisis 2007-2008 ini memukul kapitalisme dengan sangat keras, khususnya neolib. Jadi mereka mulai kehilangan legitimasi secara politik, walaupun sistem kapitalisnya tidak berubah. Jadi setelah krisis 2007-2008, sistem ini sudah mulai terpukul. Nah, Harvey dalam bukunya yang 17 Contradiction and the End of Capitalism ini meramalkan bahwa kontradiksi yang dulu diramalkan oleh Marx itu memang sekarang sepanjang 150 tahun lebih itu kapitalisme itu mampu mengubah wajah dan mampu menyesuaikan diri dengan sehingga ramalan Marx itu tidak terbukti. Tetapi yang dia katakan adalah sekarang ini kontradiksi itu semakin runcing dan semakin tajam dan kita nggak tahu seberapa lama lagi the center can hold. Karena tadi di awal saya sampaikan terjadinya keresahan global di mana-mana, terjadinya kerusuhan di mana-mana. Ini sampai seberapa lama the center can hold dan ini sudah tidak bisa ditolerir menurut dia begitulah. Jadi memang di satu sisi dia punya sisi negatif memang kan krisis yang berulang-ulang sejak tahun dari kalau kita lihat sejarah krisis dari tahun misalkan dari 30 sampai 70 dan dari 70 sekarang itu semakin sering sekarang krisis. Dulu tuh bisa puluhan tahun krisis terjadi, sekarang beberapa tahun krisis lagi gitu kan. Jadi kapitalisme itu telah menyebabkan periode-periode krisis yang semakin sering terjadi baik lokal hingga global gitu kan. Kapitalisme juga memicu perang, degradasi lingkungan, punahnya habitat, kemiskinan di populasi kaum borjuis, ketimpangan, neokolonialisme dan masalah-masalah kesehatan, alienasi, ketidakamanan, kejahatan dan lain-lain. Tetapi di sisi positif, kita tidak bisa menafikan juga beberapa dari kita ini menikmati standar kehidupan ya belum pernah setinggi ini. Komunikasi, perjalanan sudah dapat revolusi, ditemukan teknologi digital, jarak dekat, penyebab teknologi, bahkan Zoom kita malam ini pun adalah buah dari kapitalisme. Jadi kapitalisme telah menyumbang banyak penyembuhan medis, biomedis, bertambahnya usia harapan hidup, kota-kota baru dibangun. Jadi ini memang sebuah kontradiksi. Nah, Harvey mengidentifikasi ada 17 kontradiksi. Jadi di buku ini saya mungkin nggak akan membahas secara detail mengenai buku ini, tapi secara garis besar dia membagi ada 3 kontradiksi yang fundamental, yang moving contradiction, dan dangerous contradiction. Nah, kontradiksi ini dia dekonstruksi dari pemikiran Marx yang kemudian dari situ dia lihat sudah semakin parah lah intinya. Jadi misalkan kontradiksi use value dan exchange value ini sudah dikenal, sudah ada sejak zaman Marx. Contoh use value dan exchange value itu, use value itu adalah nilai guna suatu komoditas, exchange value adalah nilai pertukaran gitu kan. Jadi ketika kita membeli rumah, zaman nenek kakek kita mungkin dulu, rumah itu nilai gunanya sangat banyak, yang lebih dia bisa sebagai tempat membesarkan keluarga, tempat di mana hati kita ada di sana, tempat berlindung, tempat heritage, misalkan arsitektur. Jadi banyak sekali nilai-nilai guna yang dipakai di rumah, tetapi juga ada nilai tukar. Nilai guna itu banyak, nilai tukar itu hanya satu, dalam satuan dolar, dalam satuan rupiah, euro, nah itu nilai tukar. Nah, di awal komoditas nilai guna ini harus lebih dulu gitu loh. Jadi kalau zaman kakek kita dulu bangun rumah di desa tuh semua gotong royong gitu kan, paling hanya butuh makan dan biaya-biaya seperlunya gitu kan. Tetapi sekarang nilai guna itu semakin tergerus digantikan oleh nilai tukarnya. Jadi kalau beli rumah yang dilihat pertama adalah seberapa bisa dipertukarkan lah inilah. Jadi harganya berapa, daerahnya di mana. Dan rumah yang awalnya digunakan sebagai tempat berlindung, tempat membangun keluarga, sekarang sudah menjadi tempat spekulatif. Sudah ada bandar-bandar spekulan rumah kan sekarang kan, properti dan semakin besar. Dan puncaknya adalah ketika krisis 2007-2008, ketika
subprime mortgage, rumah itu nilai yang dijual adalah nilai pertukarannya. Kita sudah tidak tahu lagi harga rumahnya tuh ada siapa, karena yang dijual itu adalah surat-surat sampah kan, sehingga ketika orang-orang yang membeli rumah itu dia uang utangnya dia jauh lebih besar dari nilai rumahnya itu. Jadi kemudian terjadilah krisis 2007-2008. Nah, ini yang menyebabkan tadi terjadinya problem-problem dalam kapitalisme dari satu kontradiksi dasar tadi. Kemudian uang dan nilai sosial tenaga kerja dan representasi dengan uang, bagaimana uang itu kalau bagi Marx adalah representasi atas sesuatu kan. Sekarang sudah tercerabut. Dia tidak merepresentasikan munculnya uang digital kayak Bitcoin, Ethereum, semua itu entah dari mana dia mewakili apa representasi, kita sudah nggak tahu lagi. Jadi dia mencari nilainya sendiri lah, seperti itu. Ini agak mengerikan ketika dia semakin jauh dari bentuk-bentuk asing. Jadi kalau emas masih jelas ada komoditasnya. Uang fiat pun memang dia menurut Marx itu adalah uang, dia kan mau representasikan dari sebuah nilai kan, tetapi ada otoritas yang mengatur itu gitu kan, ada bank sentral yang mengatur itu, sehingga ada aturan yang menjaga itu. Nah, kalau uang-uang digital ini memang belum ada ya. Dan terus kemudian beberapa kontradiksi di sini banyak, dan mungkin nanti sambil diskusi aja, tapi yang paling berbahaya adalah yang terus-menerus, componentless growth itu, terus kemudian bagaimana alienasi universal terjadi. Jadi kita semakin teralienasi dari pekerjaan kita gitu. Kita orang teranilasi dari kehidupannya. Jadi sekarang ini orang kerja capek tapi nggak tahu ngapain sih gue seharian. Aku tak terlepas kehidupanku sendiri, bahkan dengan perusahaanku sendiri. Nah, melihat hal di atas, problema di atas, kemudian akhirnya menyadari pentingnya untuk menyuntikkan kapitalisme ini dengan sebuah pandangan etis, karena dia melihat kapitalisme ini sudah tercerabut dari nilai-nilai etika dan moral, kemudian dia melihat kontradiksinya semakin tajam. Aspek etis ini harus dipikirkan oleh para kapitalis. Jadi dari kumpulan buku-bukunya itu, dari mulai terbentuknya perkotaan, kinerja kapitalisme, aspek spasial, Harvey memang melihat bahwa aspek keadilan sosial ini nggak pernah dibahas dalam satu kesatuan analisis ilmu. Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi, ini para ekonom pasti paham sekali, terkesan kita memisahkan aspek produksi dan distribusi lah, seperti itu. Kita ekonomi itu fokus di efisiensi. Nah, masalah etika tuh nanti malah kelamaan kita ngomongin etika, nanti nggak maju-maju gitu loh. Jadi kita produksi bagaimana bisa mendorong pertumbuhan, bisa menginikan ekonomi, bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti itulah kira-kira para kapitalis. Nah, di hand itu para sosiolog atau bidang keilmuan kita diajarin di ilmu ekonomi bagaimana membuat, walaupun ada pelajaran-pelajaran, tapi seolah-olah aspek distribusi itu terpisah. Nah, Harvey menyatukan kedua produksi dan distribusi ini dalam suatu jembatan, yaitu ruang, karena keduanya itu tersambung kepada keberadaan ruang, dalam hal ini perkotaan-perkotaan yang terjadi kan. Jadi urusan keadilan sosial dan tumbuhnya suatu kota yang muncul akibat kontradiksi kapital itu akan tersambung antara produksi dan distribusi. Tetapi ketika dia ingin memasukkan elemen moral itu, nah ini pemikiran saya kemudian setelah membaca buku-buku Harvey, kelihatan dia mengalami kesulitan ketika memasukkan aspek-aspek moral dan etis ini. Apakah di bidang politik ekonomi, tidak, dia mengatakan tidak bisa dihindari dari masalah sosial etis. Tetapi ketika dia masukkan, menjadi sulit gitu loh. Analisisnya jadi nggak jalan gitu loh, nggak duduk. Bangun ilmunya tuh jadi goyang gitu, nggak kena gitu. Akhirnya dia mencoba menghindari lah pembahasan etika, moral, dan preferensi sosial. Dia hanya berkata ini kapitalisme sudah tidak bisa bertahan lagi dan harus diganti. Nah, diganti apa?
tidak banyak yang bisa dikatakan. Jadi itu kan kemudian di kalangan, dan ini memang problema para pemikir Marxis dari dulu ketika Unterbau dan Underbau itu selalu ada masalah, tidak bisa nyambung ketika memasukkan, sehingga Marx itu kan lebih kepada sains, determinisme materialis, sehingga ketika memasukkan unsur-unsur seperti moral itu nggak masuk ke dalam bangun pemikirannya. Termasuk ketika bicara alienasi itu tidak bisa masuk ke dalam. Ketika Marx bicara di transkrip di Economic and Philosophy di 1844, dia masih Marx muda, masih bicara soal bagaimana dia memasukkan unsur-unsur alienasi. Tapi ketika di Grundrisse sudah berubah lagi, dan di Das Kapital dia tidak bahas banyak, dan di pemikir-pemikir Marx sebelumnya menghilangkan konsep-konsep seperti itu, karena memang konsep Marxis ini lebih scientific, ilmiah. Jadi ketika Harvey mencoba memasukkan dimensi itu mengalami kesulitan. Tapi Harvey tentu tetap menganggap penting di bukunya Social Justice and the City ini, kalau kapitalisme mau bertahan, memang aspek-aspek etik, aspek-aspek moral harus dimasukkan ke dalam pemikirannya. Nah, tetapi seperti apa bentuk etisnya, dia kemudian merefer kepada pemikiran Rawls, Amartya Sen, Karl Polanyi, untuk melihat kepada aspek-aspek distribusinya. Walaupun setelah saya lihat Rawls itu lebih kepada aspek distribusi, dia tidak memikirkan bagaimana proses produksinya, nah, sehingga tidak kena juga sebenarnya. Nah, di buku-buku Harvey yang mengenai perkotaan, jadi Harvey ini emang mengangkat persoalan etis akibat terbentuknya perkotaan. Dia mencoba melakukan pendekatan aspek distribusi dan keadilan sosial. Nah, dimensi etis terpinggirkan dalam analisis ekonomi karena aksi manusia dalam mengejar keuntungan telah menyebabkan modal berakumulasi dan bergerak sedemikian cepat. Kenapa dipinggirkan? Karena tadi bergeraknya cepat, harus berakumulasi, harus berputar. Sehingga kesulitan kalau memasukkan hal-hal etis itu. Jadi dia menyadari hal-hal seperti itu. Jadi memang walaupun dia tidak bisa dikesampingkan terhadap aspek-aspek ekonomi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa menyelesaikan masalah itu tidak mudah. Jadi dia berusaha mengatasinya, tapi menyadari bahwa penyelesaian masalah ini tidak mudah. Lalu bagaimana kita memasukkan etika ke dalam kapitalisme yang ada saat ini? Kalau kita tidak ingin kapitalisme ini kemudian menjadi terseret jauh dan menuju pada jurang kehancurannya seperti yang diramalkan Marx. Karena dengan krisis yang terjadi terus-menerus, termasuk ketika krisis pandemi COVID ini memang sudah banyak yang meramalkan kapitalisme sudah tidak bisa sedang menuju kehancurannya. Jadi kemudian yang diperlukan adalah bagaimana pemberontakan etis. Dan ini panjang sekali ceritanya, sejarahnya panjang sekali, bagaimana dari abad ke-18 itu sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang klise sebenarnya dan nggak beranjak kemana-mana. Karena sebenarnya karena tadi pemikiran Marxis itu ditandai materialisme sejarah, Harvey pandangannya persis seperti para pemikir Marxis, bahwa bukan kesadaran yang menentukan realitas, melainkan sebaliknya. Realitas material yang menentukan kesadaran. Oleh karenanya memasukkan dimensi etis dalam analisis kinerja kapitalisme sangat sulit menemukan jawaban memuaskan. Jadi itu yang kita temukan dan saya sampaikan pada malam ini. Mungkin kalau kita lihat beberapa pintu masuk untuk menganalisis etika dalam kapitalisme ini bisa dilihat dari bukunya Karl Polanyi. Saya coba mengangkat bagaimana economic embeddedness. Ya. Jadi bahwa yang terjadi sekarang ini kan bagaimana ekonomi itu tercerabut dari kehidupan. Ya. Jadi ekonomi itu cenderung sekarang banyak orang ya, dan mungkin anak-anak ekonomi juga yang belajar ekonomi melihat ini sebagai sistem independen dan terlepas dari kehidupan sosial gitu loh. Nah, itu adalah menurut Polanyi itu adalah sebuah fiksi. Ya, karena tidak pernah dalam sejarah suatu sistem sosial terpisah atau menjadi subordinat ekonomi. Jadi cara pikir kita tidak melihat ekonomi itu suatu bidang yang terpisah. Jadi homo economicus itu adalah sebuah
undian epistemik lah kalau kata Bu Karlinda kan seperti itu, bukan undian ontologis, sehingga harus dipisahkan, kita harus mampu berpikir bahwa ini ekonomi itu harus tertanam. Nah dari situ ada satu pemikiran bahwa Polanyi punya sebuah pemberontakan etis terhadap free market atau self-regulated market, yaitu melalui yang dinamakan double movement. Nah, double movement ini bisa disuntikan ke dalam kapitalisme sekarang karena ada dua aspek dari double movement ini. Pertama adalah tekanan untuk mereformasi pasar free market tadi oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jadi ini masyarakat sekarang, komunitas, masyarakat filsafat Indonesia, seperti hal-hal seperti ini adalah kelompok-kelompok yang bisa menyeimbangkan, melakukan pemberontakan etis. Dan mengacu pada sebuah gerakan balik yang dianggap perlu untuk dimobilisasi dalam melawan pasar swatata tadi yang mencerabut aspek-aspek etis dari ekonomi. Jadi memang ini menjadi sebuah salah satu pilihan, dan tentunya Amartya Sen juga menulis bahwa ilmu ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika, sehingga untuk kan kapitalisme sekarang diperlukan suntikan-suntikan hal seperti itu. Nah, kapitalisme di masa COVID ini mungkin terakhir David Harvey dari tulisan yang terakhir mengatakan bahwa COVID-19 ini not a wild fluctuation but an almighty crash in the heart of the form of the consumerism that dominates in the most affluent countries. Jadi kapitalisme telah meng-create namanya konsumerisme instantaneous consumption. Dulu tuh kita beli barang itu sekali jadi, beli baju, maksudnya bisa kita pakai lah baju, sepatu, tapi sekarang di-create instantaneous consumption. Nonton Netflix, nonton film itu kan instantaneous consumption, 10 series selesai, konsum yang lain, tapi barangnya nggak ada sebenarnya kan. Termasuk kita meng-create pariwisata, pergi ke satu daerah, melihat di sana, kemudian kita konsum semua di sana, dan kemudian ya sudah pulang kita nggak bawa barang, nggak bawa apa gitu, tapi sebuah instantaneous consumption, dan itu sekarang sudah menguasai lebih dari, menurut Harvey, 80% consumption. Dan ketika COVID terjadi, yang terjadi adalah itu semua berhenti, yang wisata, traveling semua berhenti, sehingga mengganggu kapitalisme. Nah, yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ini adalah peran pemerintah, government funded. Pemerintah harus turun tangan dan mendorong konsumerisme lagi. Consumption itu harus didorong lagi. Dan ini dalam arti, kata si Harvey, adalah this is requiring socializing the whole economy in the US without calling it socialism. Jadi pada akhirnya kita tetap membutuhkan pemerintah lah untuk turun menyelamatkan konsumsi dan ekonomi ini. Mungkin itu saja sebagai pengantar kita diskusi, dan nanti kita bisa dilah. Gitu. Saya kira Mas Edward kami kembalikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunan. Sudah berjuang keras untuk memotret satu disertasi penuh nih Pak ya, dalam 40 menit. Iya, karena peserta ada banyak, saya akan buka untuk termin pertama, mungkin untuk 3 orang respon. Silakan menggunakan kolom komentar sebelum nanti saya akan tunjuk 3 orang pertama. Silakan Bapak Ibu. Ya, yang pertama Pak Gunardi Endro. Sambil menunggu yang lain, saya persilakan Pak. Mohon untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Ya, bisa melalui chat atau langsung. Ya. Selamat malam Pak Junanto.
Iya, Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Edward atas kesempatannya. Mungkin saya ingin memberikan komentar saja tentang David Harvey ya. Saya juga agak heran barangkali kalau almarhum Romo Heri Priyono ya, itu mempertanyakan kenapa kok yang diambil David Harvey. Nah, saya juga mungkin akan memberikan komentar yang sama gitu, karena saya lihat bahwa David Harvey ini kan sebenarnya bukan filsuf, itu yang pertama. Yang kedua juga bukan ekonom. Jadi dia nggak tahu persis apa yang terjadi di dalam dunia ekonomi. Nah itu yang saya barangkali memberikan komentar yang agak mirip juga. Nah salah satu contoh yang barangkali bisa dilihat adalah pada tadi slide tentang social justice and the city. Nah di situ mohon barangkali kalau ini dikoreksi saya apa yang disampaikan David Harvey di situ, bahwa ilmu ekonomi secara umum memang terkesan memisahkan antara aspek produksi dan distribusi. Ekonom fokus pada sisi produksi, sementara distribusi diserahkan pada sosiolog atau bidang keilmuan lain. Pernyataan ini saya agak menyesalkan kalau itu berangkat dari David Harvey gitu, karena ekonomi itu justru semakin kemari itu semakin bekerja pada wilayah distribusi dan konsumsi. Jadi kalau Marx itu justru lebih fokus pada produksi, dia katakan bahwa kerja itu adalah merupakan hakikat manusia, semua manusia harus bekerja gitu kan. Nah, tapi saya kira yang kapitalisme, liberalisme dan sekarang neoliberalisme itu lebih fokus kepada masalah distribusinya, yaitu bahwa ekonomi itu pada dasarnya adalah distribusi. Distribusi dalam artian apa? Ya pasar gitu. Nah, ketika kita bicara pasar, justru kalau kita melihat buku-buku ilmu ekonomi sementara ini sampai saat ini juga selalu diturunkan dari konsumsi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada tiga segmen dalam ekonomi itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, semakin lama ekonomi itu justru bergeser ke arah konsumsi gitu. Nah, kalau kita bicara konsumsi, kita kan nggak bisa sharing. Apa yang saya makan kan nggak bisa dimakan oleh orang lain. Gitu. Jadi itulah yang kemudian muncul neoliberalisme yang lebih mengedepankan tentang individualisme, yang lebih mengedepankan tentang pasar bebas dan sebagainya. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau kita lihat hukum supply and demand saja, itu diturunkan dari bahwa masing-masing itu konsum something gitu. Nah dari situ karena di-share untuk konsum something kemudian lalu muncullah turunan supply and demand dan itu merupakan dasar sekali di ilmu ekonomi. Jadi kalau mengatakan bahwa ekonom fokus pada sisi produksi, saya kira sih justru menampakkan bahwa David Harvey itu tidak tahu tentang dunia ekonomi sesungguhnya. Nah itu sebenarnya yang ingin saya berikan komentar. Jadi saya melihat justru David Harvey sendiri sebenarnya tidak pas ketika dia bicara tentang kritik terhadap kapitalisme. Nah kalau dia yang kedua ini komentar saya adalah kalau sekarang ini kita mengatakan bahwa terjadi semakin runcing gitu. Saya kira itu juga perlu kita pahami juga bahwa kapitalisme sendiri juga sekarang ini semakin lentur. Kelenturannya bagaimana? Mengadopsi sosialisme justru. Jadi kalau kita lihat barangkali bahwa kalau bisnis sekarang ini banyak korporasi sekarang ini mengadopsi apa yang disebut dengan CSR ya, Corporate Social Responsibility. Itu merupakan suatu indikasi bahwa ada adopsi sosialisme di situ. Nah, saya justru berpendapat sebaliknya. Keruncingan itu barangkali tidak akan muncul, tetapi yang akan meruntuhkan kapitalisme justru karena merger dengan sosialisme. Jadi kalau kita sekarang lihat bahwa ada Gojek, apa sih namanya itu yang BNB ya, yang sekarang ini bahwa kalau saya memiliki satu apartemen gitu,
kemudian saya bisa sewakan kepada orang lain untuk sharing. Jadi sharing ekonomi. Sharing ekonomi adalah merupakan saya melihat indikasi dari mergernya kapitalisme dan sosialisme. Dan makin lama dengan teknologi yang semakin meningkat gitu, barangkali suatu hari nanti justru kapitalisme hapus dengan sendirinya dan muncullah sosialisme gitu. Karena semuanya sudah sudah tidak perlu bekerja lagi gitu. Yang bekerja adalah robot dan kemudian manusia tinggal menikmati saja. Itu satu impian. Yang dari situ kemudian saya kira Marx justru impian Marx yang mengatakan bahwa setiap orang bekerja dan kemudian setiap orang juga mengkonsumsi secara bebas, itu barangkali akan terwujud gitu. Justru merupakan satu istilahnya saya kira the end di mana komunisme itu akan terjadi mungkin pada saatnya, mungkin ya saya katakan pada saatnya ketika sosialisme justru menguasai kapitalisme di situ. Nah, yang menjadi masalah kenapa saya kemudian juga tidak agak meragukan bahwa itu akan terjadi karena adalah kasus justru bukan pada persoalan sistem kapitalisme sendiri, tetapi justru karena sistem ekonomi itu sekarang ini justru menghancurkan ekosistem. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita lihat misalnya ya, bahwa tadi disebutkan bahwa produk itu semakin lama semakin banyak. Ya memang. Karena itu market itu sebenarnya semua itu monopoli gitu. Semua itu monopoli. Jadi monopoli apa? Pada suatu spesifikasi produk khusus. Jadi kalau saya misalnya mengeluarkan TV dengan suatu fitur khusus gitu, yang tidak ada orang lain yang punya, itu berarti saya memonopoli TV dengan fitur khusus itu. Jadi kalau semuanya kreatif menimbulkan produk-produk baru gitu, maka pada dasarnya semua itu adalah monopoli. Nah, artinya apa? Produksi dari produk itu semakin bervariasi. Peningkatannya menjadi semakin besar. Yang menjadi persoalan adalah apa? Peningkatan daripada jenis bagaimana memproduksinya. Jadi pekerja-pekerja itu skill-nya kan nggak begitu berkembang sevariatif variasi produksi. Jadi kreativitas di bidang produksi itu demikian melesat gitu, tidak diimbangi dengan kreativitas daripada skill atau expertise daripada pekerja-pekerjanya sendiri. Oleh karena itu maka value, kalau kita bicara value gitu, peningkatannya jauh berada di level produk, bukan di level pekerja gitu. Nah, itu menjadi persoalan. Oleh karena itu maka kemudian kalau tadi dikhawatirkan bahwa terjadi akumulasi modal, memang betul gitu. Apalagi sekarang yang namanya saya kira dengan namanya startup gitu, ya, dengan startup itu sebenarnya bukan lagi persoalan produk yang kemudian harus ada nilai lebih, tetapi justru sekarang ini modalnya sendiri yang kemudian diperdagangkan. Bahkan bukan hanya modalnya itu sendiri, prospek yang kemudian diperdagangkan. Jadi prospek suatu perusahaan, prospek suatu saham gitu, itu kemudian bisa meningkat pesat. Jadi sekarang kalau mendirikan entrepreneur, mendirikan startup itu, kita mendirikan ide saja, kreativitas mendirikan ide, modal itu akan datang sendirinya. Dan dengan modal datang sendirinya, sebenarnya tidak ada modal pun juga kemudian divaluasi menjadi satu nilai tertentu gitu, yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya hanya 10 juta punya kreativitas mendirikan startup gitu, saya bisa kalau itu betul-betul kreatif, saya jual kepada pemodal-pemodal itu bisa meningkat pesat. Saya bisa memasukkan dana mungkin miliaran. Gitu. Dari 10 juta menjadi miliaran, itu bukan main kan? Itu adalah merupakan satu produksi value yang begitu dahsyatnya gitu. Nah itu saya kira kemudian hari akan semakin menjadi eksponensial. Masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah pada kreativitas peningkatan daripada skill pekerja, expertise pekerja. Itu yang sebenarnya dikhawatirkan bahwa ya itu aja gitu dan mereka harus training dan sebagainya gitu. Jadi perbedaan antara peningkatan value di sisi produk sama di sisi kerja gitu begitu jomplangnya gitu, begitu lebarnya. Nah, disitulah barangkali
saya meragukan bahwa yang tadi yang Marx kemudian intikan menjadi scientific communism itu, saya kira mungkin nggak akan terjadi gitu. Jadi tapi di sini kita harus fair juga melihat bahwa sebenarnya kapitalisme sendiri sebenarnya lentur gitu. Dengan adanya corporate social responsibility, dengan adanya tadi kritik Polanyi dan sebagainya, saya kira itu sudah mengarah ke arah bagaimana menanggapi kritik-kritik yang didasari oleh Marxisme gitu. Nah itu barangkali seperti itu Pak. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan Pak Endar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gunardi. Semoga Pak Yunan bisa menangkap pertanyaannya. Iya, iya, itu terima Ya, kasih. karena pertanyaannya Nah, panjang. itu makasih, itu memperkaya itu Pak Gunardi itu menambah pengayaan terhadap diskusi kita malam ini, dan memang itu kan pandangan yang sangat betul sekali Pak Gunardi. Memang ketika Romo Heri meminta mengenai Harvey ini memang menarik, karena memang dia memang bukan seorang filsuf dan bukan seorang ekonom, tetapi yang menarik dari Harvey adalah dia memasukkan satu unsur yang belum pernah dimasukkan dalam pemikiran Marx dan filsuf-filsuf sebelumnya, karena filsuf-filsuf yang lama atau pemikir-pemikir sebelumnya itu cenderung berpikir dalam membuat analisis dalam rentang waktu. Jadi waktu, tapi jarang sekali memasukkan unsur ruang. Nah, kelebihan dari Harvey karena dia adalah seorang geografer, ilmuwan geografi, dia menyuntikkan elemen ruang ke dalam analisisnya terhadap itu, dan tidak banyak pemikir yang menyuntikkan elemen ruang ini, karena ketika kemudian disuntikan ruang ke dalam analisis kapitalisme, duduknya kapitalisme menjadi berubah. Dan jarang sekali kita melihat unsur ruang ini, karena kemudian tapi memang benar tadi Pak Gun, Harvey kemudian terpeleset, dia mematok kriteria-kriteria normatif di luar ruang dan waktu. Jadi ketika dia menyatukan ruang dan waktu ke dalam konsep analisisnya, kriteria normatifnya harus bergerak di dalam waktu yang bergerak gitu kan, karena kan waktu bergerak, tapi dia memasukkan ruang. Nah, kriteria-kriterianya kelihatannya kemudian dia mengalami kebingungan sendiri, dan disinilah kemudian diskusi mengenai Harvey menjadi sangat menarik, karena kemudian dia kan cerita tentang pembentukan kota-kota kan, awalnya kan dia mulai dari Paris yang dibangun oleh Bonaparte pada waktu itu, kemudian bagaimana pembangunan kota itu adalah penyerapan ekses keuntungan, sebenarnya ekses daripada kapital harus diserap dalam pembangunan kota yang kemudian menyingkirkan orang-orang. Dan ini berbeda dengan Heidegger. Heidegger melihat konsep ruangnya itu kan locality truth of being ya, jadi orang itu berada pada suatu tempat. Nah, kalau Harvey kan menganggap kayak kita melihat sekarang gini, World Trade Center lah, ketika kita bilang Tahrir Square adalah suatu ruang, tetapi dia tidak berhenti di Tahrir Square gitu kan. Pikiran-pikiran kita, apalagi orang yang merasakan itu, atau ketika terjadi kerusuhan di Ambon atau bayangan itu masuk ke dalam pikiran seseorang, dan ini bisa memengaruhi gerakan-gerakan. Itulah yang menariknya. Jadi benar sekali, memang agak elusif ketika kita membahas Harvey ini, tetapi memang kita akhirnya saya jadi setelah ini usulan memang dari Romo Heri, setelah menemukan itu kemudian saya jadi menemukan hal-hal baru yang memang belum pernah saya lihat sebelumnya tentang waktu dan ruang. Dan memang benar tadi Pak Gun, kapitalisme ini sangat lentur, benar Pak, lentur sekali, dan bagaimana dia bisa bertahan selama ratusan tahun ini karena dia mampu menyesuaikan terus dengan waktu dan berubah runtuh. Nah, seperti air dan ke sungai dan ke danau, kemana kata Jack Harvey seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi bicara mengenai teknologi, memang tujuan kapital itu adalah produktivitas, efisiensi, dan membangun jalur-jalur distribusi baru. Kemudian muncullah AI, big data, segala itu kan obsesi para kapitalis untuk membuat putaran itu semakin cepat. Dan ini kemudian menjadi
menjadi bergeraknya kapital ini salah satu kritik, salah satu kontradiksi adalah teknologi and disposability of man gitu kan. Jadi bagaimana orang tergantikan dulu kan kekhawatiran dengan teknologi, ternyata tidak begitu. Nah ini hal-hal yang menarik dan terkait dengan lingkungan, memang ada degradasi lingkungan, tapi kapitalis itu juga berpikir pada akhirnya kalau dia rusak lingkungannya terus-menerus, akhirnya dia nggak bisa beroperasi lagi, sehingga muncullah gerakan-gerakan green penanaman kembali, itu kan gerakan CSR tadi Pak Gun katakan. Itu adalah bagian dari bagaimana kapitalisme mencoba mengerem atau mencari cara supaya dia nggak menghancurkan lingkungan juga, karena kalau umpamanya lahannya habis, dia nggak bisa berkembang lagi. Ini hal-hal seperti itu. Dan accumulation by dispossession, ini yang dikhawatirkan oleh Harvey adalah monopoli tadi Pak Gun, itu benar. Memang ini agak mengkhawatirkan sebenarnya, monopoli, kemudian kapitalis itu cinta banget dengan monopoli. Jadi dia tuh ingin menguasai. Nah, repotnya adalah dia melakukan accumulation by dispossession. Kita lihat Amazon, kita lihat Facebook, begitu besar, tapi sebenarnya dia mengakumulate dengan mendisposes. Dia beli semua yang member Google ada yang bikin seperti dia beli. Jadi sebenarnya dia memonopoli gitu kan, akhirnya menjadi monopoli juga gitu sebenarnya. Nah ini yang dikhawatirkan oleh Harvey sebenarnya. Tapi itu benar Pak, kalau kita lihat yang bagaimana kontradiksi internal kapital itu, sebenarnya yang ditulis oleh Harvey di situ adalah bagaimana kapitalisme itu mampu hidup dalam semua zaman. Dan masalahnya adalah, karena realitanya krisis terus-menerus terjadi, jadi pasti ada yang salah. Kenapa krisis semakin cepat dan semakin sering terjadi? Nah ini yang coba dia cari dari bukunya. Gitu kira-kira. Makasih loh Pak Gun atas tambahannya. Ya, terima kasih Pak Yon. Saya akan beri kesempatan kepada Bapak Arif Susanto yang tadi sempat mengangkat tangan. Pak Arif. Ya, terima Silakan, kasih. Pak. Ya, selamat malam Pak Yunanto dan teman-teman semua. Saya ingin bertolak dari begini. Ada keyakinan yang cukup meluas sebenarnya, yang sudah sejak lama muncul ya, bahwa another world is possible gitu ya. Tetapi persoalannya kan kritik-kritik dari kiri itu, setidaknya dalam pandangan saya ya, kritik-kritik dari kiri itu cenderung mandek ya pada level teori tindakan. Pada level teori tindakan itu mandek, sehingga misalnya di awal 2000-an Fukuyama itu pernah memberikan kritik keras bahwa kalau dunia hari ini dipandang problematik, ya, celakanya kan alternatif itu lebih banyak muncul dari kanan dibandingkan dari kiri. Dia menyebut mampatnya kiri kalau nggak salah, kalau mau diterjemahkan secara bebas. Nah, mampatnya kiri itu tidak saya dapati pada Harvey ya. Saya justru melihat ada sebuah optimisme, dan dalam pandangan saya ujung pangkal optimisme itu pada Harvey adalah terletak pada sedia dia untuk mendialogkan Marxisme. Persis seperti tadi Pak Yunanto sebutkan, bahwa keunggulan kapitalisme itu ada pada kelenturan, dan itu diakui oleh Harvey. Dia kira-kira mengatakan bahwa kesediaan untuk berdiri itu yang kemudian memberi sebuah energi bagi serve-nya kapitalisme, meskipun dia juga sudah panjang lebar di banyak tulisan yang menunjukkan sebuah dilema too big to fail dan too monstrous to survive, katanya di tulisan yang terakhir itu ya, yang Anti Kapitalis Chronicles gitu ya. Nah, saya juga dalam sebuah pandangan yang agak lebar ya, melihat bahwa jalan yang diajukan oleh Harvey ini, saya tidak mengatakan bahwa Harvey sukses dengan proyek mendialogkan itu tadi gitu ya, tetapi bagi saya ini lebih merupakan sebuah titik
titik cerah gitu ya dalam situasi ketika kita menghadapi begitu banyak kebuntuan tanpa tahu what to do gitu ya. Dan Harvey saya pikir perlu diletakkan pada sebuah posisi yang khusus, karena kalau misalnya saya membandingkan dengan pandangan-pandangan lain mengenai kritik terhadap globalisasi, katakanlah siapa misalnya Rodrik gitu ya, atau Stiglitz gitu ya, ini adalah orang-orang yang percaya bahwa pasar itu sesuatu yang hampir tidak terelakkan. Atau Giddens juga kira-kira saya bisa meletakkan mereka pada satu kotak bahwa pasar itu menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kemudian membuat pasar ini tidak lalu menghasilkan ketimpangan, sesuatu yang sudah dikritik berulang-ulang dari entah kapan gitu ya, dari sejak negara ini belum lahir bahkan gitu ya, tetapi tidak kunjung ketemu alternatifnya apa gitu ya, alternatifnya apa. Kalau kita sepakat menolak Thatcherism gitu ya, lalu alternatifnya apa? Nah, saya pikir Harvey itu datang dengan sebuah harapan ya, dengan sebuah harapan bahwa kritik terhadap kapitalisme itu tidak lalu mandek ketika masuk pada sebuah teori tindakan. Nah, saya tidak sedang berpretensi untuk memberikan ceramah, tetapi poin yang mau saya tuju adalah begini, Pak Yunanto. Seberapa optimis setelah menelusuri Harvey terutama, seberapa optimis Anda dengan proyek untuk mendialogkan Marxism itu. Lalu yang kedua, seberapa optimis Anda dengan kemungkinan bahwa another world itu still possible. Ya, begitu. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. Pak Arief. Pak Yunan, silakan Ya, direspon Pak. makasih Mas Arief. Memang ini menarik sekali memang. Benar Mas Arief bahwa Harvey ini menempati posisi yang unik memang. Ketika dia tuh mulai menulis Limits to Capital itu sekitar pada tahun 80-an kalau nggak salah. Pada saat itu nama Harvey nyaris nggak laku pada saat itu. Buku itu pun nyaris nggak laku lah, karena dia itu menurut saya salah satu magnum opusnya dia adalah Limits to Capital. Bukunya tebal dan sangat baik sekali menulis mengenai Marx dan bagaimana kapital. Tapi dia terbit pada waktu yang salah. Terbit pada saat kapitalisme lagi booming-boomingnya. Dan orang pada saat itu sedang meninggalkan Marxisme. Jadi buku itu menjadi nggak laku. Tetapi kemudian terjadilah krisis-krisis kapitalisme, barulah orang melihat lagi menghidupi Marx itu. Jadi memang posisinya sangat unik karena dia mampu melihat posisi-posisi tadi. Tapi memang benar ketika Marx ini kita tidak bisa negasikan begitu saja, karena dunia ini setelah 80 tahun lebih itu tidak lebih dari 200 tahun ini terbentuk dari pemikiran Marx. Jadi Marx itu telah mengubah wajah dunia for good or for bad, tapi dia tidak bisa dinafikan begitu saja sehingga pikirannya terus berkembang. Nah, memang ketika saya selesai pada terakhir membahas mengenai Harvey itu, memang saya melihat adanya tadi dikatakan seberapa optimis terhadap pikiran Harvey ini. Saya melihat bagaimana Harvey itu seperti menemukan jalan buntu sebenarnya. Dia menemukan jalan buntu, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada inilah. Seperti itu. Dia melihat masalahnya, terus dia memasukkan Marx. Dan ini rata-rata memang para pemikir Marxis benar tadi dikatakan ketika masuk ke selesai tidak ada bagaimana menyelesaikan. Oleh sebab itu, tadi saya mencoba mendekati dengan pemikiran-pemikiran seperti Polanyi, dan saya melihat itu ada satu long durée dari Thomas Piketty, Capital and Ideology, itu sangat menarik sekali. Untuk bukunya tebal dan dia bercerita sejak dari zaman ketika kapitalisme lahir, ketika Adam Smith
melahirkan keluhuran kapitalisme itu karena dia ingin memberontak terhadap merkantilisme pada saat itu. Dia melakukan pemberontakan karena dulu yang kaya hanya kaum merkantil. Orang kalau nggak punya jaringan, nggak punya koneksi, nggak bakal bisa kaya. Disinilah kapitalisme harus lahir karena siapapun bisa jadi sukses gitu kan. Nah, keluhuran itulah yang kemudian membuat kapitalisme lahir, dan kemudian dia menjadi langsung jadi terlalu bebas sehingga membutuhkan lagi peran dari negara untuk mengatur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah dari long durée-nya Piketty itu, prinsip dasar ekonominya yang sejarah ekonomi selalu dilandasi oleh dua pendulum itu tadi, Mas Arief, yaitu antara kebebasan berusaha di satu sisi dan daya cengkram regulasi di sisi lainnya. Dua hal ini yang selalu bergerak seperti dua pendulum dalam perjalanan sejarah ekonomi sampai kapanpun. Karena manusia punya, nih kalau ini udah bicara ke dalam konsep-konsep antroposentris manusia, adanya kehendak bebas. Selama manusia punya kehendak bebas, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itulah. Artinya gerakan dari dua pendulum ini yang selalu terjadi. Jadi kalau intinya tatanan itu tidak mungkin didirikan atas dehumanisasi. Dehumanisasi itu akan merusak tatanan nanti pada akhirnya, karena itu tidak hukum alam. Jadi ketika pasar menjadi sedemikian bebasnya, itu sudah terjadi dehumanisasi. Pasti akan ada koreksi kemudian. Nah tadi Pak Gun juga selalu mengatakan, masuklah sosialisme. Tapi ketika kemudian totalitarisme otoriter yang terjadi, daya cengkram regulasi menjadi begitu kuat, itu juga menjadi dehumanisasi. Kemudian runtuh, kita lihat Soviet runtuh karena terlalu totaliter. Jadi bagaimana, kata tadi, keyakinan saya adalah bagaimana kita bisa menghidupi sebenarnya tegangan di antara dua pendulum itu. Ini yang menurut saya adalah sebuah pilihan, dan di sini dibutuhkan komunitas masyarakat tadi untuk melakukan double movement, dan kedua adalah atau pemerintah, regulator yang bisa mengatur itu. Jadi regulator harus bergerak di antara dua sisi itu. Jadi jangan sampai dia terlalu ngatur semuanya juga, tapi jangan juga melepaskan semua ke pasar. Berada di tengah-tengah itu sebenarnya keyakinan saya. Jadi kalau kita bisa mengatur itu, tentunya ini selalu dalam tegangan. Jadi nggak ada jawaban yang dipatok selesai gitu loh. Gitu kira-kira Mas Arief. Makasih. Ya, terima kasih Pak Yunan. Kalau saya boleh memotret jawaban barusan, kelihatannya ada negosiasi Pak ya, antara bentuk kapitalisme saat ini dengan unsur-unsur sosialisme yang menjadi katakanlah mekanisme natural setiap kita berbenturan dengan krisis supaya kita masih bisa bertahan. Nah, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ibnu Rusid. Pak Ibnu, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yunan atas paparannya, pencerahannya. Kebetulan kalau saya sendiri basicnya bukan filsafat murni seperti itu, tapi dari Islamic Studies. Jadi mungkin ingin mendiskusikan hal yang malam ini kita bicarakan, terutama tentang etika itu dari apa yang saya ketahui saja. Tapi tentu saja ada beberapa pertanyaan juga kepada Pak Yunan di akhir nanti. Yang kalau bisa saya cermati dari apa yang disampaikan oleh Pak Yunan malam ini, sebenarnya poin utama yang paling harus kita perhatikan juga, tentu yang lain-lain juga penting, tapi di sini saya melihat persoalan etika atau bahkan juga moral yang menjadi akar dari masalah ketimpangan ekonomi dan sosial sejak zaman dahulu itu mungkin masih belum kelar ya. Dan mungkin bisa dikatakan juga bahwa apa yang tadi Pak Yunan sampaikan tentang kekayaan yang terkonsentrasi kepada 1% orang, 1% populasi, kemudian penguasa modal yang terlalu menguasai keseluruhan modal, dan juga distribusi kekayaan atau distribusi manfaat ekonomi yang tidak memadai bagi orang banyak, bagi orang kelas menengah dan orang miskin. Itu kembali lagi pada masalah
problem etika manusia begitu. Karena bagaimanapun juga saya melihat bahwa bagaimanapun modal itu adalah benda mati. Manusialah yang menggerakkannya. Manusia yang kemudian bisa memberikan kesan baik ataupun buruk terhadap uang, terhadap kekayaan dan terhadap kondisi sosial ekonomi begitu. Kalau misalnya hari ini tadi seperti disampaikan Pak Yunan di awal terjadi ketidakpuasan global seperti itu, kita harus melihat ini sebagai dampak nyata dari ketidakmampuan manusia untuk mengelola kehidupannya secara tentu tidak semua manusia ya, maksudnya secara umum saja kita berbicara, kita belum mampu mengelola kehidupan kita secara seimbang begitu, sehingga setidaknya dalam konteks ekonomi pembagian keuntungan, manfaat dan lain sebagainya itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja. Itu juga mungkin bisa kita kembalikan kepada problem kesadaran eksistensial manusia begitu, bahwa ya manusia ini sebenarnya atau kita ini sebenarnya hidup untuk mencari apa dan untuk menikmati apa. Kalau misalnya kita sudah terjebak dalam itu tadi yang disebut Pak Yunan juga di presentasinya, konsumerisme. Kalau kita sudah terjebak di dalam konsumerisme, maka kita akan melihat segala sesuatu itu sebagai jalan untuk mencari kenikmatan material lagi dan lagi. Tetapi tentu saja itu bukan satu-satunya pandangan ya, karena ada juga pandangan eksistensial yang menyatakan, atau pandangan eksistensial yang religius dan filosofis juga yang menyatakan bahwa ya kita hidup untuk bukan mencari kenikmatan material, tapi juga tapi justru untuk menanam amal kebaikan. Dan biasanya amal kebaikan itu yang paling baik adalah ketika kita bisa membantu orang lain begitu. Ketika kalau misalnya di dalam kajian agama kita mengenal apa yang disebut dengan the golden rule ada di dalam Nasrani, ada di dalam Buddha, Hindu dan juga Islam begitu, bahwa kalau yang di dalam Islam kan la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak akan diakui betul-betul sudah tersambung imannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mau memberikan apa yang paling dia cintai kepada akhinya, kepada saudaranya, kepada orang lain seperti itu. Dan ini mungkin salah satu pandangan saya bahwa problem kita sehingga ketidakseimbangan itu terjadi adalah salah satunya adalah ada problem kesadaran eksistensial manusia itu. Saya juga mau sedikit mungkin membagikan, ya, walaupun mungkin forumnya filsafat, tapi menurut saya apa yang diajarkan dalam kitab suci juga adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadi renungan, supaya mungkin orang-orang yang memiliki modal seperti itu, atau orang-orang yang pemilik modal dan orang yang punya karyawan dan lain sebagainya, itu jauh lebih berempati dan bersimpati kepada orang-orang di bawahnya. Saya mengaitkan ini dengan etika dalam ekonomi. Misalnya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, bahwa di harta kita semua ini ada hak, ada bagian yang tidak kecil, bagian yang besar dari untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang terhalang rezekinya dari bagian atau bagian dari kue keuntungan yang lebih besar begitu. Jadi kita ada kewajiban moral untuk membagikan harta kita seperti itu. Dan hak pun di sana kalau misalnya kita memakai ilmu bahasa Arab, hak pun itu bukan hak yang kecil buat mereka, tapi hak yang besar. Tentu ukurannya nanti diatur di dalam ilmu fikih. Kemudian dikatakan juga bahwa kenapa manusia itu harus berbagi satu sama lain. Kalau kata Al-Quran mengatakan li'an la takuna dulatan baina agniya'i minkum, ya, supaya harta itu tidak hanya berputar-putar di kalangan agniya, pemilik modal kapital saja. Ini saya melihat inspirasi yang sangat luar biasa dari sebuah kitab suci. Saya juga yakin di dalam kitab suci lain juga seperti itu, bahwa pesan-pesan seperti ini sebenarnya sudah ditegurkan kepada kita, disampaikan kepada kita, supaya kekayaan itu ya jangan kita konsentrasikan di satu tempat saja. Ini mungkin skopnya sangat lokal, sangat individual ya Kak. Karena saya sendiri tidak terlalu mengerti tentang ekonomi secara makro begitu. Saya cuma melihat dari pandangan orang yang hidup sehari-hari begitu saja.
memberi peringatan yang besar terhadap orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta kekayaan, al-hakumut takatsur wailun lil mutaffifin dan lain sebagainya. Pada intinya adalah saya melihat problem yang hari ini kita bahas di dalam presentasinya Pak Yunan yang luar biasa ini adalah pertama problem etika manusia yang memang abadi sampai sekarang belum selesai, problem kesadaran eksistensial manusia juga. Nah, problem keserakahan manusia. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Pak Yunan dan mungkin saya miss atau bagaimana, saya belum dengar begitu. Menurut Pak Yunan atau dari hasil bacaan Bapak tentang David Harvey ini, penyelesaian atau patokan moral seperti itu yang bisa setidaknya memberikan sedikit angin segar untuk memperbaiki ekonomi yang terlalu tidak seimbang ini seperti apa? Misalnya patokan ekonomi bagi negara, patokan moral ekonomi atau patokan etika ekonomi bagi negara itu seperti apa? Bagi orang kaya itu seperti apa? Bagi kelas pegawai itu seperti apa? Apakah itu disebutkan oleh David Harvey atau mungkin John Rawls, Amartya Sen dan Karl Polanyi, karena saya sendiri belum membaca mereka ini semua. Barangkali Pak Yunan bisa membantu kami untuk memahaminya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu. Pak Yunanto, silakan direspon Pak. Ya, barakallah, bagus sekali Mas Ibnu Rusdi. Ini memang menarik sekali ketika kita mempelajari ilmu-ilmu humaniora ini, karena kita selalu berhadapan dengan manusia yang selalu bergerak, dan memang ada dua pandangan ketika kita melihat bagaimana kejadian ini kan informasi yang tertutup. Publik hampir seluruh Indonesia sudah tahu pola perkataan seperti ini. Kalau kita tarik ke belakang dari tahun 2019, calon KPK sampai hari ini, Tolong diangkat. Pak Wasino. ditanya lebih lanjut di Ya. Oke. Ketika kita bicara tentang pilihan-pilihan tadi, memang ini diskusi yang sudah ada sejak zaman ketika Aristoteles mengolok-ngolok Plato, karena dia ingin mencoba mengatur politik, sosial, dan ekonomi dalam sebuah kepastian. Kemudian Aristoteles meledeknya, orang ekonomi, sosial, politik kok mau dipastikan gitu kan, enggak mungkin itu. Kan itu ada tadi dikatakan problema etika itu adalah abadi, benar Mas Ibnu Rusdi. Masalah eksistensial dan keserakahan manusia. Proyek Plato kemudian gagal karena tidak bisa ternyata kita tuh memastikan dan mematok masalah etik itu pada satu titik. Dan ini yang membuat ilmu-ilmu kita itu menjadi menarik sekarang pembahasan kita di sini. Itu juga ada, saya membaca juga buku ada Bernard William yang menulis buku itu. In the beginning there was the deed, realism and moralism in political argument. Dia juga mengkritik di situ. Loh, ngomong politik kok pakai dipatok moralnya gitu kan, dan enggak bisa. Memang pada akhirnya masalah-masalah moral ini sangat subtil ketika dia berhadapan dengan politik, dengan ekonomi, dengan sosial. Di sini pemikiran-pemikiran Marx, Harvey tidak menemukan jawaban, dan saya tidak melihat Harvey menemukan jawaban ini. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah Harvey menemukan jawaban di sini, tidak bisa, karena dia memang berusaha mematok tadi kriteria normatif di luar ruang waktu yang menurut kekhasan lokalitas gitu loh. Jadi ruang waktunya di sini, tapi kriteria etisnya normatif, jadi nggak bakal bisa masuk, sehingga Harvey tidak menemukan jawaban. Dan ini kenapa begini? Karena memang ini saya tidak ingin terjebak kepada pembahasan yang lebih dalam tentang konsep kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan memberikan manusia kehendak bebas, dan dalam filsafat kita punya kehendak bebas, dan ini pembahasannya sangat dalam nanti. Tetapi selama problem kehendak bebas ini tidak diselesaikan, kita tidak pernah bisa menyelesaikan masalah moral. Seperti itu. Masalah-masalah etika dan moral itu karena manusia punya pilihan-pilihan tadi, sehingga dia selalu bergerak di antara dua pendulum. Dan tentunya saya akan
senang kalau misalkan Mas Ibnu Rusdi bisa meneruskan atau membuat penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, karena penelitian ini kan saya hanya membahas sampai satu titik di mana harus kemudian tidak menemukan masalah, dan penyelesaian adalah selama kita tidak bisa menyelesaikan masalah kehendak bebas manusia, ya kita selalu menghidupi tegangan seperti itu. Jadi akan senang sekali kalau ada penelitian-penelitian lebih lanjut, karena teori kan harus selalu difalsifikasi. Itu kata Popper yang mengatakan begitu kan, kalau ini tidak bakal menyelesaikan masalah dunia dan hanya sekali kekurangannya, menurut saya. Jadi akan sangat bagus kalau bisa diteruskan masalah-masalah tadi eksistensial, keserakahan. Dan saya memang tertarik tadi kalau mungkin bisa memasukkan elemen moral, kalau Mas Rusdi di bidang filsafat Islam atau apa masuk, bagaimana produksi dan distribusi di situ sangat menarik karena elemen moral di ekonomi moral itu kan, ekonomi Islam itu lebih banyak moral kan sebenarnya. Bagaimana konsep distribusi itu selalu harus ada gitu kan. Nah itu produksi dan distribusi itu, tapi itu kan perlu penelitian lebih lanjut, dan mungkin kalau Mas Ibnu Rusdi lebih tertarik ingin melanjutkan itu, saya dengan senang hati nanti membaca penelitiannya. Begitu, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Yunan dan Mas Ibnu yang sudah memperkaya diskusi kita tentang etika dari perspektif Islam. Nah, saya akan lanjutkan ke pertanyaan tertulis. Semoga Pak Yunan masih bersemangat, Pak. Pertanyaan tertulis dari Pak Aji Satria Sulaiman. Saya akan bacakan. Apakah Karl Marx seorang Marxis? Kemudian bukankah Marx hanya memberikan analisa atau prediksi terjadinya suatu pertentangan kelas? Apabila akumulasi modal di era industrialisasi saat itu terus terjadi, Marx tidak menawarkan solusi, apalagi ideologisme apapun. Demikian Pak pertanyaannya. Ya, makasih Mas Haji. Ini Mas Haji ini juga seorang penulis dan seorang pelaku fintech Indonesia, luar biasa. Jadi makasih Mas Haji. Jadi apakah Karl Marx seorang Marxis? Ya, Marx ini bukan Marxis sebenarnya. Karena istilah Marxis itu lahir setelah, jadi yang Marxis itu adalah tafsir Marx oleh Friedrich Engels dan kawan-kawannya gitu loh. Jadi Engels menganggap Marx ini terlalu rumit gitu lah. Kemudian dia membuatkan tafsir-tafsir dan kemudian dilakukan oleh penerus-penerusnya. Jadilah aliran Marxis gitu. Tapi Marx sendiri bukan Marxis gitu. Kalau kita ingin mempelajari Marx secara utuh, kita bisa langsung kepada karya-karya Marx, mulai dari filosofi manuskrip, Grundrisse, Komunis Manifesto, sampai Das Kapital 1, 2, 3. Untuk mempelajari ilmu Marx sendiri. Tapi Marx tentunya bukan seorang Marxis. Dan ini bergulir terus dari Marxisme ortodoks, kemudian ada komunisme, ada Marxisme sosial demokrat sekarang, kemudian neo-Marxis dan juga kiri baru. Itu adalah aliran Marxis terus berkembang. Dan memang benar Marx itu tidak menawarkan ideologi, dia memikirkan, memberi sebuah pemikiran-pemikiran itu. Jadi bisa go straight to the book gitu loh Mas Haji. Kalau mau menulis mengenai Marx. Kayak kelihatan kalau menulis mengenai kapitalisme, ya itu perlu juga harus diimbangi dengan Marx. Karena Marx itu sudah mengubah wajah dunia selama 80 tahun terakhir. Gitu kira-kira Mas Haji. Mudah-mudahan menjawab. Iya, terima kasih Pak Yunan. Ini saya teringat dengan kutipan ketika Marx memarahi Paul Lafargue waktu dia mendengar berita tentang Marxisme Paris. Dia bilang kalau yang kalian lakukan itu Marxis, berarti saya bukan seorang Marxis. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak atau Ibu Tizar Syahwirman sebelum Pak Fitzgerald Sitorus. Silakan Pak Tizar. Selamat sore sama menjelang malam. Udah malam ini ya, 8:30 nggak berasa. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Junanto. Jadi kebetulan banget nih tadi pas lagi ngerjain tugas kuliah, saya anak STF,
lihat Instastory, ngelihat ini ada diskusi ini, dan makanya saya langsung join tuh. Dan ini terkait sih dengan yang tugas yang saya lagi lakukan, lagi mengulas tentang Frankfurt School ya. Dan pas masuk ke dalam diskusi ini, kok relate banget nih dengan apa yang sedang saya kerjakan. Jadi Pak Yunanto, saya penasaran kalau saya lihat paradigma ekonomi yang sedang berjalan saat ini, kalau boleh meminjam nih istilahnya Herbert Marcuse, rasionalis teknologis, ujung-ujungnya untuk pemilik modal gitu kan. Dan itu tuh saya ngerasa relate banget pas mengetahui konsep tersebut ya. Contohnya misalnya, saya pernah waktu itu di situasi di mana saya mengurus suatu campaign CSR, suatu perusahaan consumer goods, di mana budget sumbangannya waktu itu kita untuk membuat toilet ya, untuk membuat toilet di daerah terpinggirkan, budgetnya katakan ini pengandaian aja, katakanlah budgetnya 500 juta gitu. Tapi biaya atau budget untuk nge-hire PR agency itu bisa 2 miliar kayak gitu kan. Jadi lebih banyak biaya untuk mengkomunikasikan program tersebut dibandingkan dengan amalnya sendiri seperti itu. Lalu juga yang lucu adalah CSR itu kan seharusnya itu kan memang benar-benar untuk untuk kita menolong gitu ya. Jadi merupakan sebuah bentuk kontribusi perusahaan kepada lingkungan. Nah, tapi yang lucu, CSR ini secara KPI, secara indikator keberhasilan bisnis, itu tuh diintegrasi dengan bisnis. Jadi orang-orang marketing yang mengerjakan CSR itu harus memastikan bahwa program-program CSR itu dapat berkontribusi terhadap penjualan, walaupun secara tidak langsung ya. Misalnya ada indikator, dengan adanya campaign CSR ini, ada sekian orang diharapkan dapat mengetahui produk kita misalnya, dan yang lain-lain. Jadi tuh mau amal, tapi kayak nggak ikhlas gitu ke sana kan. Terus yang lucu lagi, misalnya kalau kita bicara soal ekonomi makro misalnya Pak, kan seharusnya beda ya korporasi dengan pemerintah. Kan kalau korporasi dia menumpuk kekayaan gitu misalnya. Tapi kalau pemerintah kan yang biasa kita dengar itu murni memang untuk kesejahteraan rakyat seperti itu ya. Tapi yang lucu misalnya kalau kita melihat pembangunan infrastruktur misalnya. Di mana pembangunan infrastruktur itu kan menjadi salah satu aspek di dalam GDP ya. Setelah konsumsi, setelah net export, dan juga setelah government spending, kan itu ada investasi. Di mana kalau misalnya ada infrastruktur, diharapkan misalnya nih jalan tol ya, yang tadinya distribusi barang dari Jakarta ke Surabaya harus ngabisin sekian miliar, tapi karena ada jalan tol, jadi lebih efisien seperti itu. Tapi ujung-ujungnya yang dilihat paradigmanya, itu adalah bagaimana para pelaku bisnis itu bisa jauh lebih efisien. Supaya ketika lebih efisien, output semakin besar. Ketika output semakin besar, konsumsi diharapkan semakin besar. Jadi kayak nggak ikhlas juga nih kalau melihat paradigma pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi seperti itu. Nah, di sini saya melihat, apa yang dikatakan oleh John Stuart Mill benar nih. Kan John Stuart Mill kan bilang, manusia itu kan diandaikan sebagai makhluk yang menjadikan kekayaan itu adalah sarana dan tujuannya. Itu kan pengandaiannya John Stuart Mill. Nah, pertanyaan saya Pak Yunanto, pertanyaan saya mungkin enggak filosofis ya, mungkin sangat teknis berhubung Pak Yunanto merupakan salah satu pelaku ya di dalam lembaga pemerintah. Ada harapan nggak sih Pak untuk paradigma ekonomi di dunia ini, apalagi sekarang udah COVID. Terus tadi Pak Yunanto bilang krisis ekonomi itu udah bukan hitungan puluhan tahun lagi ya, tapi hitungan tahun yang kehitung jari seperti itu. Ada kemungkinan nggak bisa berubah paradigma tersebut? Kalau dilihat-lihat, misalnya ada pemenang Nobel, Kate Raworth ya, dia nge-develop namanya donut economy.
di mana measurement atau KPI dari economic growth itu udah nggak lagi tuh pakai GDP, tapi dia pakai beberapa indikator yang memang hubungannya langsung ke social welfare gitu misalnya. Tapi apakah itu mungkin? Apakah itu cuma jadi sekedar jurnal di atas kertas doang? Gimana menurut pandangan Pak Yunanto? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Tizar. Semoga sukses tugasnya. Menyelesaikan tugas di STF itu membutuhkan semangat dan determinasi. Tapi yang penting dikerjain. Jadi saya bisa memahami. Tadi itu menarik sih, tadi lagi bahas mengenai kiri baru kan, Adorno, Horkheimer ya. Memang pada akhirnya kemudian aliran itu sempat ramai di tahun 60-70, tapi kemudian selesai menjadi gerakan-gerakan kultural saja gitu, karena nggak bisa juga akhirnya mereka demo-demo anti kapitalisme cuma pakai celana jeans Levi's juga gitu kan. Jadi demo-demo anti kapitalisme ya pakai handphonenya handphone Apple juga gitu kan. Jadi memang akhirnya menjadi gerakan-gerakan kultural. Jadi memang kemudian hilang dan nasib ajaran Marx ya seperti itu. Dan memang seperti tadi saya share, memang dalam policy ekonomi ini memang kita melihat tidak mudah ketika kita menghidupi tadi tegangan antara dua hal itu tadi. Saya masih melihat adanya harapan ketika kita berusaha menyeimbangkan kedua hal tersebut. Kalau di negeri kita hal-hal seperti itu mungkin kita lihat sekarang bagaimana peran regulator itu masih dominan dan masih imbang lah dengan market. Artinya dalam COVID begini kan bahkan seorang neoliberalis garis keras sekalipun tidak akan rela menyerahkan hidupnya pada pasar dalam kondisi sekarang. Ya, tidak ada mau melepas. Udahlah kita serahkan pada free market aja, nggak ada. Karena di sini dibutuhkan pemerintah. Bagaimana pemerintah turun support masyarakat terutama di garis-garis bawah itu kan, dengan kebijakan fiskal, moneter yang mencoba memberikan bantuan-bantuan sosial, dan itu memang harus dilakukan peran pemerintah. Kalau dalam kondisi ini diserahkan kepada pasar sulit. Jadi, nah problemnya adalah sampai seberapa jauh dan sampai seberapa kuat. Nah, sampai seberapa imbang ini yang perlu dipikirkan nanti Mas Tizar. Karena kalau pemerintahnya terlalu lama-lama dominan juga, akhirnya menjadi dehumanisasi juga. Tapi kalau pasarnya menjadi terlalu dominan juga, akhirnya juga nggak baik juga. Jadi memang disinilah art, seni ekonomi politik. Dan yang menarik pengalaman saya lebih dari 25 tahun di birokrasi dan ini adalah seperti bergerak dinamis dengan zamannya gitu loh. Jadi regulator harus ada untuk memastikan atau menjaga itu semua. Itu kenapa kalau sudah terlalu jauh kita langsung buat sebuah regulasi, tapi tidak boleh terlalu ketat juga atau tidak boleh terlalu berpihak kepada. Dia harus berada di tengah-tengah antara industri kapitalisme misalkan gitu dan kepentingan masyarakat secara umum. Tadi Mills dikutip kan, memang pada akhirnya the benefit for the people harus menjadi pilihan bagi para regulasi. Kadang-kadang kayak utilitarianis, kadang-kadang memang sebuah pilihan juga bahwa ini for the benefit orang yang lebih banyak gitu. Jadi di situ regulator menjadi penting, dan dalam kondisi seperti ini ya itulah, hidup dalam tegangan seperti itulah yang harus kita jalani. Dan itu biasanya ilmunya STF diajarin begitu terus. Bagaimana menghidupi tegangan. Gitu kira-kira Mas Tizar ya. Saya masih melihat ada semangat dan optimisme di sini. Tapi ya tidak bisa dipatok juga dalam suatu kepastian yang abadi gitu kira-kira. Terima kasih Mas Tizar. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Yunanto. Saya akan lanjut ke penanya berikutnya. Bapak Fitzgerald Sitorus, silakan Pak. Terima kasih Bung Edward. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa Pak.
Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Junanto ya atas presentasi yang merangsang berpikir ya, memberikan apa itu gagasan, memaparkan gagasan David Harvey. Saya dulu hanya sebentar saja pernah membaca David Harvey. Ya. Nah, nah pertanyaan saya begini ya. Saya terus terang agak heran bahwa berdasarkan tadi presentasi Mas Junanto itu bahwa seorang Marxis itu bicara moral gitu ya atau etika gitu ya, bahwa kalau kapitalisme itu tidak manusiawi atau tanpa etika maka seakan-akan masalahnya bisa diatasi dengan cara meminta mereka untuk lebih bermoral gitu ya, meminta mereka untuk lebih etis gitu ya. Nah, tentu itu bisa juga diharapkan seperti itu, tetapi Marxis kan sebenarnya pendekatannya bukan di situ gitu. Saya pikir yang membedakan pendekatan Marxis dan non-Marxis adalah pada cara pandang dia dalam melihat persoalan gitu ya. Jadi kalau misalnya kapitalisme itu buruk ya, atau kalau kapitalisme itu jahat ya, masalahnya kalau menurut sudut pandang Marx dan menurut saya itu salah satu insight Marx yang paling penting adalah masalahnya bukan terletak pada manusianya, melainkan pada sistem itu sendiri gitu ya. Jadi perjuangan seorang Marxis itu sebenarnya pada level sistemik, struktur yang harus diubah. Bukan kapitalis itu yang harus diminta untuk lebih bermoral dan lebih memperhatikan manusia gitu ya. Marx sendiri kan sebenarnya pada awal-awalnya mengkritik sosialisme etis atau sosialisme utopis Prancis karena mereka berharapkan bahwa sosialisme itu bisa diharapkan tercipta kalau orang-orang itu bisa lebih bermoral dan lebih manusiawi. Marx bilang ya tidak, karena sistem itu sendiri yang membuat orang menjadi penjahat gitu ya, menjadi eksploitatif dan tidak manusiawi. Nah, salah satu cara untuk membuat manusia bermoral adalah dengan menciptakan sistem yang atau struktur ekonomi politik yang mendukung manusia untuk bermoral, bukan mengharapkan manusia itu sendiri untuk bermoral. Kalau sistem dia sudah bermoral dan etis atau manusiawi, maka dengan sendirinya para kapitalis itu juga akan lebih manusiawi, kira-kira seperti itu. Jadi di situ dominasi struktur atas individu kan. Nah, karena itu para Marxis itu selalu menjadikan struktur ekonomi politik sebagai sasaran kritiknya, karena itu yang harus dirombak sehingga masalah teratasi gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, karena itu ya meminta para kapitalis untuk bermoral itu dari sudut pandang Marxis itu agak aneh ya menurut saya ya. Nah, dalam kaitan itu seperti tadi telah dipaparkan oleh Mas Junan itu ya, tadi Mas bilang bahwa sebagai seorang Marxis, nah saya nggak tahu apakah David Harvey yang berbicara secara moral sebagai seorang Marxis atau etis itu, atau Anda sendiri yang mau menambahkan itu ke David Harvey ya. Tapi agak aneh kalau seorang Marxis seperti David Harvey bicara moral dengan berharap bahwa bagaimana menunjukkan moral kepada ekonomi atau kapitalisme gitu ya. Itu menurut saya bukan Marxis gitu ya. Nah, dalam hal itu menurut saya agak aneh juga. Ini David Harvey yang salah atau Mas Junanto yang mau menunjukkan moral itu kepada kapitalisme karena Anda tidak menemukan itu dalam David Harvey gitu ya. Nah, karena itu solusi ya mungkin sekedar perbandingan ya. Solusi yang ditawarkan seorang filsuf dari tradisi teori kritis dari Frankfurt itu, Axel Honneth, itu menurut saya jauh lebih masuk akal ya. Dia juga seorang dari tradisi Marxis, jadi dia mengatakan bahwa memang tidak ada gunanya mengharapkan para kapitalis untuk bermoral, itu mimpi di siang bolong. Yang perlu adalah menciptakan sistem ekonomi politik yang memaksa mereka untuk bermoral gitu ya. Jadi misalnya dalam bukunya Freedom's Right itu dia mengungkapkan bahwa katakanlah
dengan pengalaman Jerman, saya pikir bahwa harga-harga tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Ya, negara harus menentukan batas harga, jadi tidak boleh sepenuhnya. Jadi penentuan distribusi barang juga harus sepenuhnya ditentukan oleh pasar, tidak boleh ditentukan oleh pemerintah, tidak boleh oleh pasar, oleh para kapitalis. Ya. Tarif pengacara juga tidak boleh sepenuhnya ditentukan oleh pengacara itu sendiri. Misalnya, pemerintah harus membuat ambang batas tertinggi dan terbawah untuk tarif itu. Jadi artinya sistem itu harus diatur sedemikian, dan itu pendekatan Marxis, ya, sehingga para pelaku ekonomi di dalamnya mau tidak mau harus bersikap moral, gitu ya. Artinya melakukan tindakan-tindakan yang lebih manusiawi, gitu ya. Nah, itu pertanyaan, itu sekedar perbandingan dari filsuf Marxis yang lain, bagaimana mereka mau mengkritik kapitalisme, yakni dengan cara menjadikan sistem itu menjadi target yang harus diubah, gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu tadi, apakah memang David Harvey mau bicara moral dengan berharap bahwa para kapitalis itu harus bermoral, atau memang Mas Junato sendiri yang mau menempelkan itu ke pemikirannya David Harvey, gitu, sehingga ada solusi yang ditawarkan dari krisis terhadap atau krisis yang dialami oleh kapitalisme, gitu ya. Terima kasih. Tapi presentasinya terima kasih, Mas, ya, merangsang kita berpikir. Oke, sekian. Terima kasih Pak Fitzgerald Sitorus. Sekali lagi ini pertanyaan tentang ketegangan antara regulasi dan kebebasan pasar, Pak, ya. Pak Yunanto. Iya, makasih Pak Fitzgerald. Benar sekali, betul sekali yang disampaikan Pak Fitzgerald itu. Memang Marxis itu sangat saintifik, ya. Dia deterministik, materialis. Sehingga memang benar tidak bisa memasukkan moral di situ, karena tadi disampaikan bukan kesadaran yang menentukan realitas, tapi kan realitas material itu yang kemudian menentukan kesadaran, gitu kan. Jadi bukan, jadi antara Unterbau dan Unterbau itu makanya gerakan-gerakan Marxis itu sangat saintifik, artinya dia lebih mengubah kepada tadi benar Pak Fitzgerald untuk unsur-unsur sistem. Jadi bukan kesadarannya dulu yang dibangun, tapi bagaimana bangunan-bangunan atas itulah yang kemudian harus diubah. Jadi persis seperti itu pemikiran dari para kaum Marxis. Jadi sependapat. Nah, yang menarik kemudian makanya saya terus kemudian membaca terus Harvey ini di Social Justice and the City, dan kemudian di bukunya yang mengenai urban experience itu, dia merefer kepada pemikiran-pemikiran Marx. Yang jelas di situ adalah deterministik materialis. Tetapi di Social Justice and the City, dia berusaha memasukkan etika itu tadi, Pak, dimensi etis. Jadi yang ingin dimasukkan oleh Harvey, yang ingin memasukkan etik itu di situ adalah Harvey. Jadi kalau dibaca di buku Social Justice and the City, dia menganggap unsur-unsur ini harus masuk. Nah, tetapi karena dia adalah seorang Marxis tadi, dia menemukan kesulitan. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian dari penelitian saya, bahwa nggak bisa pada akhirnya, memang benar, nggak benar Bapak, tidak bisa mematok masalah moral dalam kerangka pemikiran yang deterministik, materialistik seperti ini. Sehingga kemudian Harvey menemukan jalan buntu di situ, apalagi setelah dia memasukkan unsur ruangnya itu tadi, Pak. Dia kemudian terpeleset dan menurut saya gagal ketika dia memasukkan unsur moral itu, sehingga nggak kemana-mana akhirnya kesimpulannya ketika memasukkan itu. Akhirnya kalau dibaca di bukunya dia yang selanjutnya yang terbaru, dia hanya mengusulkan ini harus diganti kapitalisme, tapi diganti dengan apa dia nggak tahu. Ya ganti mesin lah, ganti inilah, dia selalu bicara seperti itu karena dia menemukan jalan buntu itu tadi, Pak. Jadi ini hasil analisa penelitian kami gitu, Pak. Gitu kira-kira Pak Fis. Jadi benar yang Bapak sampaikan, dan itu memang Harvey berusaha memasukkan itu, dan benar Bapak tidak bisa menemukan jawaban dia di situ. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak.
Ya, terima kasih Pak Fitzgerald dan Pak Yunan. Akhirnya kita menemukan titik konsepnya David Harvey ya Pak ya. Saya akan bacakan sebuah komentar dari Pak Aji Satria. Kelihatannya ini bukan pertanyaan. Menurut saya, etika dan moralitas bukan tanggung jawab kaum kapitalis. Etika dan moralitas dieksekusi dengan instrumen kebijakan distribusi berupa bansos, jaminan kesehatan, asuransi tenaga kerja, dan berbagai public service lainnya yang dibiayai oleh pajak. Dieksekusinya oleh negara atau apa. Apabila etika moralitas dieksekusi oleh kaum kapitalis, jadinya hanya seperti CSR yang masih berada pada tataran superficial. Demikian Pak, apa ada komentar? Ya, oh setuju Mas Aji, memang begitu. Karena kapitalis itu tidak mengenal etika, bagi dia yang penting adalah efisiensi dan keuntungan. Tapi tentunya harus berhati-hati juga ketika kita menyerahkan semua kepada negara, akan terjebak juga negara nanti gitu loh. Jadi memang yang kesimpulan saya tadi adalah bagaimana menyeimbangkan dua titik ini dalam sebuah keseimbangan. Negara penting sekali untuk memberikan tadi instrumen kebijakan distribusi, bansos, jaminan kesehatan, asuransi itu penting. Tetapi adanya movement dikatakan oleh double movement, jadi bukan hanya one single movement, tapi double movement. Adanya masyarakat seperti penulis-penulis atau pemikir seperti Mas Aji dan teman-teman dari masyarakat filsafat Indonesia, ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang terus-menerus memberikan pengingat, pemikiran kepada peran pemerintah agar supaya pendulumnya tidak terlalu ke kanan atau tidak terlalu ke kiri. Jadi ini saya setuju sekali, tapi memang kapitalisme harus dijaga bersama-sama. Dan kita tidak bisa, kita harus berhati-hati juga ketika kita melakukan kritik terhadap kapitalisme, karena ini bisa digunakan oleh banyak hal. Jadi dulu saya sering mengkritik bareng-bareng dengan Romo Heri, sering mengkritik mengenai kapitalisme dan neolib ini, tapi jawabannya bukan untuk Marxisme, tapi kemudian digunakan oleh orang-orang lain, alasan-alasan itu. Jadi yang berbahaya adalah bukan hanya gerakan kiri, tapi gerakan kanan juga berbahaya. Artinya otoritarianisme ultra kanan, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama, ini juga kita harus berhati-hati. Jadi ketika kita menilai kapitalisme, ketika kita mengkritik kapitalisme, jawabannya bukan ujuk-ujuk kiri, bukan ujuk kanan. Nah ini harus berhati-hati kita. Disinilah diperlukan tadi keseimbangan antara kita semua di sini dengan pemerintah untuk bersama-sama mengawal dan menjaga ini. Gitu Mas Haji, terima kasih atas tambahannya. Ya, terima kasih Pak Yunan. Kelihatannya pertanyaan sudah habis dengan terperangahnya kita semua. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Mas Edward, mungkin masih bisa ditawarkan ke floor kalau ada yang masih secara langsung mau nanggapin. Saya kira masih bisa satu lagi. Ya, baik Bu. Ya, diberi kesempatan untuk peserta kalau masih ada pertanyaan. Ternyata udah jam 9 ini. Kapitalisme sudah. Kapitalisme perlu. Kapitalisme udah capek. Kapitalisme juga perlu tidur. Ya tapi bagus lah. Terima kasih loh. Mudah-mudahan mohon maaf kalau saya ada kekurangan karena ini adalah sebuah penelitian yang sangat sempit dan sangat tidak terlalu dalam, jadi mudah-mudahan aja bisa memberi manfaat, tapi tentunya kita bisa lihat beberapa hal yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Boleh mau tanya bentar? Oh masih ada. Silakan ya. Daerah itu diberikan kewenangan yang seluas-luasnya. Mari Pak Gede. Silakan Pak Gede. Gimana kerja? Baik, terima kasih. Saya ingin tanya Pak Yanto mengenai perekonomian nasional kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu Pak. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak? Karena kalau melihat materi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu sendiri
kayaknya dominan itu adalah negara. Kayaknya. Nah, kemudian saya kaitkan dengan rencana untuk mencapai tahun emas 2045, di mana pembangunan ekonomi kita itu berbasis kepada investasi dan inovasi. Nah, di dalam berbasis pada investasi dan inovasi ini, maka sumber daya alam jadi tidak lebih dominan dibanding sumber daya manusia, SDM-nya. Nah, dalam kaitan ini dikaitkan kepada ideologi kapitalisme yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana letak daripada perekonomian nasional kita yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, terlebih khususnya dalam mencapai tahun emas 2045, yang apakah ini akan bisa menjadi satu basic utama. Terima kasih. Ya, makasih Pak Gede. Ya, saya terima kasih atas pertanyaannya, dan ini bagus sekali sebagai penutup kita malam ini. Dan saya melihat pendiri bangsa kita sudah sangat baik ya ketika membuat fondasi dasar ekonomi Undangan UUD 45 juga dengan Pancasila, adalah bagaimana sebenarnya itu adalah sebuah upaya untuk mencari jalan tengah dari sistem-sistem ekonomi yang ada gitu kan. Jadi bagaimana pasal 33 itu ya peran negara juga penting, tapi inovasi tentunya harus diserahkan juga kepada perkembangan zamannya gitu kan. Jadi tentunya upaya menyeimbangkan ini sih, kalau saya seperti yang tadi kami sampaikan, adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya ke dalam sebuah order yang bisa membawa ke 2045. Jadi upaya ini sebenarnya Pak yang kita coba, bagaimana pemerintahnya tidak terlalu dominan, tapi pasarnya juga tidak terlalu dominan, sehingga kita sama-sama membangun bangsa ini. Tapi ini tentunya sangat licin dan sangat bisa bergerak, dan perlunya kita sama-sama mengawalnya. Karena kalau sudah terjebak ke dalam inovasi yang terlalu lepas dan terlalu liar juga, sehingga lepas dari regulasi juga, itu agak mengkhawatirkan Pak. Jadi perlu juga regulator turun di sini. Dengan perkembangan inovasi dan IT yang seperti berkembang saat ini, regulator perlu terus memonitor. Jadi memang perlunya keseimbangan sih Pak. Ya, mudah-mudahan Pak 2045 cita-cita itu bisa tercapai, tentunya dengan didukung kita semua yang ada di sini. Makasih Pak Gede, sehat-sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak Yunan. Saya mau menutup pertemuan kita dengan kutipan yang Bapak letakkan di PowerPoint tadi, Pak. Amartya Sen pernah menulis, menjauhnya ilmu ekonomi dari etika telah membuat miskin ekonomi kesejahteraan dan semakin memperlemah dasar-dasar ilmu ekonomi, baik untuk tugas deskriptif maupun prediktif dalam berbagai kajiannya. Dengan terhuyung-huyung dan terpeleset mungkin David Harvey mencoba untuk menjawab masalah ini, dan tentu saja belum selesai. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia untuk membimbing kami dalam diskusi ini. Terima kasih untuk pengasuh-pengasuh masyarakat filsafat Indonesia. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. Selamat malam. Terima kasih Mas Yunan. Terima kasih Mas Yunan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yunan. Terima kasih Mas Yunan. Pak Nofis, terima kasih. Terima kasih semuanya. Mbak Yuyut, makasih loh. Ya. Jangan lupa 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi dengan tema yang berbeda. Filsafat teknologi. Nah, ya, filsafat teknologi. Baik, untuk para peserta, silakan 2 minggu lagi nanti akan kami umumkan. Kalau tertarik untuk mengikuti kolokium ini, topiknya tentang filsafat IT ya, teknologi yang terbarukan ini. Bukan terbarukan, sorry, filsafat IT. Terima kasih, selamat malam. Makasih ya. Monggo saya mohon izin Pak Endar, Terima Mas kasih. Arif, Terima kasih. Pak Naryo semua, terima kasih. Mari, selamat malam. Tetap sehat selalu. Mas Arif ya. semua.
Kapitalis mau bobok. Kapitalis mau setel lebay dulu. Marxis mau bobok juga. Marxis juga manusia, bisa lelah, bisa capek, bisa Lah, ngantuk. betul. Oke ya, kita semua Oke. live ya. Edward, Ya. terima kasih ya sudah memoderasi ya. Keren. Ya, untuk Mas Edward, terima kasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, ini Edward ini masih mahasiswa ya, jadi Oh, pantas manggil Ibu ya. sangat luar biasa ini mahasiswa tapi sudah sangat maju ya, progresif. Padahal di teologi ini ya, di teologi tapi Iya, berarti Pak. artis ya. SCT ya? SCT. Iya, Bu. Di Iya, Bu. Makassar. Oh, Di jangan Sulawesi manggil Selatan, ya, Ibu di dong, Makassar. jadi kayak dosennya aja kalau dipanggil Ibu. Udah jam 10, jam 11 ya di Makassar ya? Jam Oh, di 10, Makassar. Pak. Jam 10. Iya, Pak. Indonesia Tengah. Oke. Oke, ya sudah Baik. ya, saya end ya. Record saya tutup Ya. dulu.